بعده. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Jemaah sekalian yang saya cintai, ikhwan dan akhwat, allamani wa allamakum Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Ula atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah curahkan yang tak terhitung jumlahnya, diikuti dengan menghadiahkan salawat beserta salam untuk khairil anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan kita memohon kepada Allah Jalla fi aliyai agar kita semua diberikan keteguhan hati dalam meniti sunnah beliau alaihi afdhalus salah wa azka at-taslim. Amin ya Rabb. Jemaah yang saya cintai, masih kita di pembahasan atau penjelasan tentang tafsir surat Al-Baqarah yang Anda mungkin belum pernah sampaikan suatu faedah di majlis ini, bahwa surat yang bersama kita kali ini atau yang bersama kita, yakni surat Al-Baqarah, adalah merupakan salah satu dari surah-surah atau kategori surat-surat yang dikenal dengan As-Sab'ut Tiwal, 7 surat yang panjang-panjang. Jadi Al-Quran itu isinya, semua surat dalam Al-Quran itu 114 surat itu dibagi-bagi, diklasifikasi oleh para ulama menjadi beberapa pembagian atau kelas. Ada yang pertama yang dikenal dengan As-Sab'u At-Tiwal, 7 surat yang panjang-panjang. Ada yang dikenal dengan Al-Mi'in. Al-Mi'in, asal katanya mi'ah. Mi'ah apa? 100. Ada juga yang dikenal dengan Al-Mathani. Al-Mathani. Yang keempat ada yang dikenal dengan Al-Mufassal, surah-surah yang mufassalah. Apa definisi masing-masing? Kalau Sab'ut Tiwal, Sab' artinya 7, Tiwal panjang, jamak tawil. Kalau Sab' Tiwal artinya adalah surat-surat yang panjang dalam Al-Quran. Maka mulai dari surat yang sedang kita bahas, yang mengambil urutan pertama, surat terpanjang adalah apa? Surah Al-Baqarah. Kemudian yang kedua apa? Ali Imran, surah-surah panjang. Kemudian yang ketiga apa? An-Nisa. Terus selanjutnya apa? Al-Maidah. Yang selanjutnya apa? Al-An'am. Panjang-panjang semua toh. Kemudian Al-A'raf. Ya, Al-A'raf. Ada berapa itu? 6. Yang ketujuhnya apa? Khilaf para ulama, macam-macam pendapat. Ada yang mengatakan yang ketujuh itu surat Yunus, dan lagi yang mengatakan yang ketujuh itu surat At-Taubah. Ada yang mengatakan ya bahwasanya
Al-Anfal plus Taubah itu ketujuh, jadi dihitung satu. Khilaf ya para ulama. Ada yang mengatakan Al-Anfal dengan At-Taubah itu dihitung satu surat, jadi yang ketujuh surat-surat panjang itu Sab' Tiwal, yang ketujuhnya adalah Al-Anfal plus At-Taubah, karena ini dihitung satu oleh sebagian ahli ilmu, sebagian pendapat. Itu yang Sab'ut Tiwal. Ada yang Al-Mi'in, nanti kita bisa lihat sendiri dalam Al-Quran, kita akan dapatkan sendiri tatkala kita membaca Al-Quran. Lalu Al-Mi'in itu asal katanya mi'ah, jadi ayat-ayat yang mendekati 100 jumlah ayatnya atau lebih sedikit, itu istilahnya apa jemaah? Surah-surah yang Al-Mi'in, asal katanya mi'ah, 100, jadi ayatnya mendekati 100 ya, atau lewat dari 100 sedikit, itu namanya apa? Al-Mi'in, dari kata mi'ah. Ada yang dikenal dengan Mathani. Al-Mathani itu kata Imam Al-Farra, walaupun ada khilaf juga di antara ahli ilmu apa makna Al-Mathani, tapi yang agak mudah definisinya Al-Imam Al-Farra, beliau mengatakan ya, Al-Mathani itu surat-surat yang ayatnya kurang dari 100 gitu ya. Kemudian yang terakhir ada yang dikenal dengan Al-Mufassal. Mufassal itu ya artinya surat yang misah-misah. Ifsal itu kan pemisah. Ini namanya apa nih jangan? Ifsal. Enggak nyambung total kan? Ini ada pemisahnya ya. Di sini kalau digorok-gorok, sama kalau kita lagi korban tuh motong kaki atau apanya kambing tuh sapi, itu ada mifsalnya ya. Ada pemisahnya ya. Enggak nyambung. Ya. Itu secara bahasa, pemisah. Kenapa surat-surat itu ada yang dikatakan mufassal? Saking banyaknya dia dipisah oleh Bismillahirrahmanirrahim. Paham maksudnya jemaah? Jadi kalau dengar istilah mufassal dalam Al-Quran itu, maka maknanya adalah surat-surat yang pendek-pendek, dipisah-pisah oleh apa? Oleh Bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Jadi dikatakan mufassal, dikatakan misah-misah karena saking banyaknya ya Bismillahirrahmanirrahim yang memisah dia. Lihat saja juz 30 misalnya kan, dikit-dikit Bismillahirrahmanirrahim, pendek-pendek Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya apa jemaah? Al-Mufassal, surat-surat yang mufassalah. Cuman yang terpenting dalam masalah mufassalah ini, surat-surat mufassal ini adalah pembagian dia menjadi 3. Ini yang perlu kita ketahui, sehingga kita atau bahkan imam tidak sembarangan ketika dia ketika dia membaca surat dalam salatnya. Dalam artian disunnahkan atau dianjurkan untuk menyesuaikan bacaan suratnya itu sesuai dengan salatnya, walaupun sifatnya sunnah saja. Dalam artian begini jemaah, surat-surat mufassalah itu dibagi jadi 3 oleh para ulama. Tolong antum catat kalau bisa, ini penting. Surat-surat yang mufassal itu dibagi jadi 3 oleh para ulama. Yang pertama, ada yang dikenal dengan ya tiwal al-mufassal, yaitu surat-surat yang mufassal yang lumayan panjang. Tiwal, tawil, maksudnya surat-surat mufassal yang lumayan panjang. Itu dia dimulai dari surat apa jemaah? Surat mufassal itu dimulai dari apa? Yang mufassalah itu mulai dari surat Qaf, mulai dari surah Qaf sampai Al-Mursalat. Ingat ya, kalau yang tiwalul mufassal, surat-surat mufassal yang lumayan panjang, tawil, tiwal, itu dia dimulai dari surat apa? Qaf wal Qur'anil Majid ila akhir surah sampai surat apa? Al-Mursalat wal mursalati urfa fal 'asifati asfa, ya, dan seterusnya. Yang kedua ada yang dikenal dengan ausatul mufassal. Wasat, apa ti wasat jemaah? Pertengahan, berarti enggak panjang banget, enggak juga pendek banget. Itu dia dimulai dari apa? Dimulai dari setelahnya mursalat apa? An-Naba, Amma, sampai suratul Lail.
wal laili idza yaghsha. Ini apa? Awsat al-mufassal, pertengahan. Ya. Tidak panjang-panjang banget, juga tidak pendek sekali, tidak pendek banget. Itu namanya awsat, pertengahan dari an-naba sampai al-lail. Yang terakhir lawanannya tiwal. Apa jemaah? Qisar, jamak qasir. Qasir artinya apa? Pendek. Qisar berarti ya pendek, surah-surah yang pendek gitu kan. Ya, ada yang dikenal dengan qisarul mufassal, surah-surah mufassal, surah-surah yang dipisah oleh bismillahirrahmanirrahim dan dia pendek-pendek. Ini namanya qisarul mufassal. Dia mulainya dari surat apa? Setelah al-lail. Ad-duha. Surah ad-duha sampai akhir. Yaitu apa? An-nas. Al-ikhlas. Udah tua kita ya, lupa. Ya, jadi an-nas ya. Dari surat ad-duha, yang surah ad-duha inilah yang membuat bapaknya Ammar masuk Islam dan ibunya siapa? Yasir dan Sumayyah. Orang syahid pertama dalam Islam perempuan. Istrinya Yasir. Bapaknya siapa? Yasir, bapaknya Ammar. Dari Ammar membacakan surat ad-duha kepada bapak dan ibunya, spontan masuk Islam. Kita kalau bahas surat ad-duha luar biasa isinya. Mudah-mudahan umur panjang kita bisa nyampe. Tapi kayaknya nggak tahu ya, sepertinya. Baik. Kemudian jemaah sekalian cintai karena Allah SWT, cuman ada pertanyaan, Ustaz, ngapain sih harus mengetahui ada tiwal, ada awsat, ada qisar? Buat apa? Buat apa kita mengetahui mufassal yang panjang, mufassal pertengahan, mufassal pendek? Buat apa? Jelaskan oleh para ulama, tujuan intinya adalah agar setiap muslim ketika dia hendak salat, dia tahu apa yang dianjurkan dan disunnahkan untuk dia baca setiap kali salat itu. Berarti coba kita runut satu-satu. Salat maghrib misalnya, tolong antum tebak. Salat maghrib itu sunnahnya tiwal, awsat, apa qisar? Qisar. Kenapa? Maghrib waktunya pendek, yang sekali cintai. Jangan ada imam sok lebay kadang-kadang, misalnya maghrib baca qaf misalnya, atau buka surat apa misalnya yang panjang-panjang. Tidak ya, jangan maghrib pakai tiwal, jangan maghrib pakai awsat misalnya ya, walaupun ada yang mensiasati kadang dipotong-potong gitu kan ya. Mubah, boleh-boleh saja. Cuman yang lebih tepat kita berusaha untuk apa jemaah? Ingat sekali lagi, boleh, nggak masalah. Ya, nggak apa-apa. Bebas, surat apa saja bebas. Tapi lebih sunnahnya, lebih bagusnya kita sesuai dengan aturan tadi. Bahwa kalau maghrib, tolonglah batasi bacaan itu antara ad-duha dengan an-nas. Antara itu. Kan pendek-pendek itu. Ya, jemaah sekalian cintai Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ya sisa dua lagi, ada apa? Ya, tiwal al-mufassal, ada awsatul mufassal. Kita lihat salat zuhur, asar dan isya. Itu sunnahnya tiwal apa awsat? Zuhur, asar, isya. Itu sunnahnya awsat, pertengahan atau tiwal? Ayo, jumhur ulama Nur Iman. Ya, awsat apa tiwal? Ya, zuhur loh Pak. Orang sibuk kerja apa, atau masa antum baca tiwal qaf? Insyaallah nggak ada yang lagi sholat di masjid itu. Berarti apa? Awsat. Sunnahnya itu awsat, dari amma sampai apa? Al-lail. Baru sisa satu lagi, sholat apa? Subuh. Silahkan berpanjang-panjang, pakai yang tiwal, dari qaf sampai apa? Sampai al-mursalat, silahkan pakai. Ini anjuran. Toh juga kalau baca yang lain juga tidak masalah. Cuman ini lebih tepat dan lebih bagus ya untuk kita praktekkan. Oke,
Jadi kita sekarang masih bersama surat Al-Baqarah, ya, yang dia adalah termasuk dari surat-surat yang sab'ut tiwal, 7 surat yang panjang-panjang, bahkan terpanjang. Nah, kalau orang awam kadang-kadang mikir panjangnya dilihat dari artinya, ya, sapi besar berarti panjang ayatnya gitu kan. Nah, baik. Kemudian jamaah sekalian cintai Allah Ta'ala, kita akan masuk ke firman Allah Jalla wa'ala yang selanjutnya di ayat 190 dari surat Al-Baqarah. Allah berfirman, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa qatilu fi sabilillah. Baca dulu artinya, Pak, silakan. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya. Allah berfirman, qatilu, perangilah. Untuk diketahui jamaah yang saya cintai, bahwa sebelum hijrahnya Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, itu apa? Beliau dan para sahabat di waktu tersebut dilarang oleh Allah untuk apa? Berperang. Alasan intinya simpel aja, bahwasanya apa? Kekuatan belum ada, masih lemah, masih qillah, masih sedikit. Saking sedikitnya dianggap asing. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam mulai dianggap asing pertama-tama saking sedikitnya, ya. Biasanya yang sedikit itu identik dengan keterasingan, ya. Ya, wa sayaudu ghariban, dan suatu saat, ya, dan sekarang kita udah rasakan Islam itu akan kembali dianggap asing, ya, dianggap asing, ya, kama bada, sebagaimana dulunya dimulai awal kali Islam itu dianggap asing, akan kembali asing pula. Tapi Rasulullah memberikan kabar gembira, tuba lil ghuraba, ya. Maka tuba, ada yang mengatakan tuba ini al-falah wal fauz, keberuntungan, yaitu surga. Ada yang mengatakan tuba pohon di surga yang rindangnya dari ujung ke ujung bisa ditempuh dengan perjalanan 100 tahun perjalanan baru nyampe. Menunjukkan pohon surga itu besar-besar dan tinggi. Namun ketika ahlu al-jannah, ketika penghuni surga berhajat terhadap apa saja yang ada di dalam surga, semuanya tawadhu', merendahkan diri untuk penghuni surga. Maka tawadhu'lah di dunia, jangan pongah, jangan sombong, jangan congkak di dunia. Kibir, sombong, takabur jangan, karena nanti di akhirat Allah akan hinakan orang tersebut seperti semut diinjak-injak di padang mahsyar dan dipenjarakan di penjara bulas oleh Allah Jalla wa'ala, namanya bulas. Tapi kalau kita tawadhu di dunia, Allah akan tinggikan kita, muliakan kita, dan buahnya semua perkakas surga dan semua nikmat surga, apapun yang ada dalam surga, semuanya akan tawadhu kepada kita nanti di dalam surga kalau kita masuk ke dalam surga. Allahumma amin ya Rabb, masukkan kami ke dalam surga ya Rabb. Jadi, ya, semuanya tawadhu. Ranjang-ranjang penghuni surga itu Allah katakan, ya, apa? Sururun marfu'ah. Dalam surat apa itu? Al-Ghasyiyah, ya. Apa kata Allah? Fiha sururum marfu'ah. Ranjang-ranjangnya mereka, yang sering saya jelaskan, ranjang surga itu ada yang, ya, sabitah fi makaniha, dalam artian dia tetap di tempatnya, nggak berpindah. Ada ranjang yang dinamakan ala raf itu ranjang yang bisa terbang. Jadi kemana penghuni surga mau melancong, maka dia bisa naik apa, raf tersebut, ranjang terbang. Kalau di dunia ada film hayalan, karpet terbang, sapu terbang, film syirik semua itu, ya. Ya. Kalau di surga nyata,
yang sekali cintai. Bahkan sebagian riwayat menjelaskan setiap penghuni surga, setiap satu orang penghuni surga Allah kurniakan satu burak untuk dia tunggangi. Ya, itu sebagian riwayat menjelaskan seperti itu. Nah, jadi semuanya tawadhu, ya. Kalau ranjang mereka tinggi-tinggi, ketika sang penghuni surga mau naik ke ranjangnya, maka apa? Ranjang itu tawadhu, dia merendah. Nah, nanti setelah dia naik, maka apa? Terangkat. Ini menunjukkan penghuni surga itu di dalam surga mereka derajatnya tinggi-tinggi, dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Walaupun di dunia adalah orang yang paling hina dan dina di mata manusia, tapi di hadapan Allah ketika dia bertakwa, dia mulia. Inna akramakum indallahi atqakum, dimuliakan oleh Allah yang. Ya. Itu jemaah sekalian. Begitu juga dengan pohon-pohon surga yang kita lagi bicarakan, yang besar-besar, yang tinggi-tinggi, di mana apa? Ketika penghuninya menginginkan makan dari buah surga tersebut, Allah katakan qutufuha daniyah. Ranting-rantingnya itu apa? Elastis, julur, merendah gitu kan. Sehingga kita berdiri nggak perlu pakai galah, ketika kita duduk nggak perlu berdiri untuk memetik buahnya, ketika kita berbaring tidak perlu untuk duduk, dia sendiri yang mendekat. Ya, subhanallah. Dan setiap kali kita petik, maka apa? Akan muncul buah yang sama, ya, keluar langsung, spontan, ya, karena kita hidup di alam kekekalan. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita bisa mencicipi. Kemudian jemaah sekalian cintai Allah Ta'ala, jadi sebelum hijrah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dilarang untuk apa? Untuk jihad, untuk qital, untuk berperang. Ya. Tidak diperbolehkan untuk apa? Qital, perang, karena jumlahnya apa? Masih sedikit. Ya, asing, aneh, ajaran apa ini? Ya. Yang sekali cintai Allah Ta'ala. Ya. Sehingga Nabi kita SAW awal-awal bawa dakwah, Masya Allah, ujiannya begitu banyak, ya, ujiannya begitu banyak. Dituduh beliau, laqad farraqta jama'atana, ya, engkau telah memecah belah apa? Memecah belah apa? Jamaah kami, persatuan kami. Nabi kita dituduh pemecah belah. Sebagaimana dai-dai tauhid, dai sunnah dianggap apa? Pemecah belah. Ya. Kemudian wasyattatta syamlana, maksudnya sama, kau telah memecah belah persatuan kami, ya. Kemudian apa? Wa saffahta ahlamana, kau telah mengatakan bodoh panutan-panutan kami, sesepuh-sesepuh kami, ya. Wa zamamta alihatana, kau telah mencerca Tuhan-Tuhan kami Muhammad, dan seterusnya. Ya, ujian demi ujian Rasulullah SAW hadapi. Maka karena jumlah yang sedikit di awal Islam, sebelum hijrah, Nabi kita dilarang untuk apa? Untuk memerangi, karena mudaratnya lebih besar. Dakwah bisa nggak lanjut, bisa habis, ya, karena jumlah sedikit, minoritas melawan, ya, dampaknya besar, dampak negatifnya besar. Jemaah sekalian cintai Allah Ta'ala, perlu punya kekuatan. Maka sebelum hijrah, ketika ada gangguan, ketika ada siksaan dari orang-orang apa? Kufar Quraisy, Allah hanya mengatakan, Al-Maidah 13 misalnya, Allah hanya katakan fa'fu anhum wasfah. Tidak dikatakan qatil Muhammad, perangi mereka Muhammad, mereka enggak. Tapi apa? Fa'fu anhum wasfah. Udahlah Muhammad, maafin dulu mereka. Coba sebelum hijrah, karena belum punya kekuatan. Ini menunjukkan sezalim-zalim pemerintah, pemimpin, ya. Kalau kita melihat bahwasanya kita hanya baru bermodal pisau dapur, maka jangan coba-coba untuk apa? Melawan dan berontak. Jangan macam-macam. Kenapa? Ujung-ujungnya darah Anda akan tumpah. Perjuangan Anda akan putus, terhenti sampai di situ, tinggal sejarah. Karena keterburu-buruan. Man ista'jala syai'an 'uqiba bihirmani. Siapa yang buru-buru untuk meraih sesuatu, oh semangat, ngamuk. Pengen buru-buru metik buah sebelum nanam. 'Uqiba bihirmani. Biasanya dia dibalas dengan enggak dapat apa-apa. Nyawa melayang, iya. Tenaga habis, iya. Ya, harta habis, iya. Ya, itu jemaah sekalian cinta. Enggak dapat apa-apa. Proses seperti Nabi kita ya, memperbaiki individunya dulu satu persatu.
individunya, nanti dengan sendirinya akan terbentuk masyarakat yang bertauhid, yang paham ya akidah, paham ya akan urgennya apa misalnya daulah Islamiyah atau apa dan seterusnya ya. Beliau SAW mendidik dari bawah. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Masing-masing dulu dari keluarga, masing-masing keluarga paham, RT, RW ya desa, camat, kecamatan dan seterusnya sampai bernegara, kemudian dunia akan paham. Cuman banyak manusia terburu-buru, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Kalian adalah orang-orang yang terburu-buru. Apa-apa pakai hawa, apa-apa pakai nafsu. Jangan. Biasanya tak dapat apa-apa, sia-sia. Mati duluan belum dapat apa-apa. Sabar, jangan sekali cintai. Pelan-pelan, ikutin jalur yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Baik. Jadi sudahlah Muhammad, fa'fu anhum. Maafin mereka dulu. Wasfah, lapang dada. Wah, ibaratnya hanya bisa ngelus dodo dulu gitu kan. Ya. Bapaknya siapa? Bapaknya Ammar Yasir dibunuh, mati, salib, bunuh. Ibunya Sumayyah, syahid pertama dalam Islam, ditusuk kemaluannya oleh Abu Jahal sampai tembus, meninggal. Nabi kita lewat, ambil pedang beliau. Kurang ajar kalian, kenapa kalian bunuh pengikut saya, sahabat saya? Begitu? Tidak. Tapi Rasulullah SAW hanya lewat sedih dan berkata, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga besarnya Yasir, sabar kalian, sungguhnya janji Allah buat kalian adalah surga. Belum bisa melawan, masih lemah, jangan sekali cintai, minoritas. Baik ya, itulah pelajaran bagi kita. Dimanapun orang Islam minoritas, pasti orang kafir bikin tingkah, ya enggak? Dia di Burma sekarang nggak berhenti itu, makin menjadi-jadi mereka ya di Myanmar. Jangan sekali cintai Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga Allah melepas saudara kita dari ujian yang sedang mereka hadapi. Bantu dengan doa, jangan sekali cintai. Kalau yang punya hati, maksudnya yang lembut hatinya, ngelihat saudara-saudaranya ya dipotong-potong kakinya, masih dalam kondisi hidup, bisa duduk, cuman kakinya udah pergelangan dengkulnya ini udah dipotong-potong dan seterusnya. Itu kan Masya Allah, kalau kita lihat kan itu saudara kita, sama-sama mengucapkan Subhana Rabbil A'la ketika sujud ya. Nah, jadi mohon ya, maksudnya kita mohonkan kepada Allah agar Allah SWT segera mengeluarkan mereka dari ujian tersebut ya. Taib, jemaah yang dicintai karena Allah SWT ya. Juga Allah Jalla wa'ala sebelum hijrah hanya nyuruh Nabi kita sebagaimana Al-Muzammil ayat 10, wahjurhum hajaran jamila ya, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila. Sabarlah engkau Muhammad atas cercaan yang datang dari mulut-mulut mereka. Ma yaqulun, sabar Muhammad ya. Wahjurhum hajran jamila, hajar mereka, tinggalkan mereka ya dengan cara yang baik ya. Begitu saja, tidak disuruh angkat pedang Muhammad, enggak. Ini sebelum apa jemaah? Sebelum hijrah. Atau sebelum hijrah Nabi kita SAW, makanya ini ayat-ayat yang saya bacakan ini Makkiyah semua. Yang turunnya di mana? Makkah. Atau Al-Mu'minun 96, Allah hanya bilang sama Nabi kita ketika disakiti, sakiti fisik beliau, dicerca kehormatan beliau, diganti nama beliau Muhammad jadi Mudzammam, orang terpuji jadi orang tercela misalnya ya. Nabi kita hanya disuruh oleh Allah, tidak dikatakan angkat pedangmu Muhammad, tidak. Tapi Allah katakan idfa' billati hiya ahsan. Kamu disakiti, diapain Muhammad oleh mereka, balas dengan cara yang baik. Karena belum punya kekuatan. Jangan sekali cintai SWT. Jangan bermanuver yang kira-kira akan membuat dakwah menjadi putus Muhammad. Ya, itu orang Nabi kita nggak ngangkat pedang aja di Mekah sudah berusaha mereka untuk apain Nabi kita? Ngabisin nyawa Nabi kita. Itu nggak ngangkat pedang. Bagaimana kalau Nabi kita ngangkat pedang? Makin garang lagi mereka toh untuk menghabiskan dakwah tauhid, ya tidak?
Maka jangan apa jemaah, jangan, ini pelajaran besar sebenarnya bagi kita jemaah sekali cintai. Yang kita sedang bahas ini pelajaran besar. Antum pulang ke kampung atau kemana, jangan karena apa? Gara-gara semangat 45, akhirnya apa? Semuanya difotokopi, tahlilan, fotokopi, sebar masyarakat yang belum ngerti apa-apa. Yasinan, maulidan apa difotokopi, makalah atau apa disebar. Ya insya Allah ya sehari 2 hari rumahnya udah tinggal arang. Insya Allah. Karena apa? Metode dakwah yang tidak tepat, tidak melihat apa? Likulli maqalin maqam. Setiap ucapan itu ada makamnya, waktu tempatnya yang sesuai. Jadi tolong dilihat dulu, sesuaikan kondisi. Ini cocok enggak, ini udah pas apa belum ini? Kalau belum jangan macam-macam ya, jangan sekali cintai. Karena Ibnu Qayyim ketika menjelaskan 4 kriteria ingkarul mungkar, yang keempat beliau sebutkan adalah apa? Kalau seandainya mengingkari kemungkaran lantas akan menimbulkan kemungkaran mudarat yang lebih besar, ingkarul mungkar di waktu itu hukumnya haram. Ingkarul mungkar ketika akan menimbulkan kemungkaran atau kemudaratan yang lebih besar, dia hukumnya menjadi apa? Haram ingkarul mungkar di waktu tersebut ya, jangan sekali cintai. Nah, kemudian jamaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi kita hijrah kemana? Ke Madinah. Udah apa? Gangguan, siksaan, ya rongrongan itu begitu parah sehingga Nabi kita mau nggak mau harus apa? Sebagian sahabat diperintah untuk hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah, yang di situ ada raja yang tidak menzalimi seorang pun walaupun agamanya waktu itu Nasrani. Kalau sekarang namanya doang agama kasih sayang, ya kan? Simbol saja kasih merpati putih apa bullshit semuanya. Jangan sekali cintai. Buktinya apa? Teroris sebenarnya adalah mereka. Di mana-mana mereka melakukan pembantaian. Iya enggak? Ya seperti sering saya katakan, orang Islam kalau mayoritas di sebuah negeri, maka orang kafir aman sentosa. Kalau orang Islam minoritas, maksudnya orang kafir mayoritas di sebuah negeri, pasti orang Islam tidak aman. Ya. Itu jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi kita sudah hijrah dari Mekah ke Madinah dengan perintah dari Allah Jalla wa ala, maka apa? Turunlah ayat yang bersama kita malam ini, yaitu apa? وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Perangilah oleh kalian, masuk di dalamnya Nabi kita dan para sahabat di sini. Ya. Perangilah oleh kalian fi sabilillah. Allah tuh maha cakep memilih ayat, memilih bahasanya. Tidak mengatakan waqtuluhum, bantai mereka. Allah pilih bahasa waqatilu. Kalau bahasa muqatalah berarti ada manuver dari mereka juga, ya kan? Bahkan mereka yang manuver duluan, ya kan? Ya, qatilu, qatala yuqatilu, muqatalatan, berarti ada manuver dari mereka. Jadi bukan ojok-ojok orang Islam yang datang main tiba-tiba gorok, enggak. Nah, maksudnya kalau mungkin bahasanya waqtulu, ya. Ya. Maknanya sangar, bantai, bunuh gitu. Tapi Allah pakai bahasa apa? Kan Ibnu Katsir katakan ini ayat pertama yang turun tentang perintah untuk apa? Berperang. Ya. Ayat pertama yang turun tentang perintah tentang apa? Perintah untuk berperang. Ya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, hadhihi awwalu ayatin nazalat fil qital bil Madinah. Ini adalah ayat yang pertama kali turun tentang masalah perintah perang di kota Madinah. Walaupun ada pendapat ahli ilmu yang lain, bukan ayat ini yang pertama kali turun tentang perintah jihad, perintah perang, tapi Al-Hajj ayat 39. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya nih, walaupun pendapat ini lemah karena dibahasakan qila, kononnya. Berarti yang lebih tepat sebenarnya yang mana jemaah? Ayat pertama tentang perang di Madinah itu turun di Madinah itu yang lebih tepat mana? Ayat yang bersama kita ini Al-Baqarah berapa? 190. Ada yang berpendapat Al-Hajj ayat 39, udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu, diizinkan bagi mereka yang diperangi ya untuk melawan, maksud untuk berperang, dikarenakan mereka zulimu, mereka diapain?
dizalimi. Ada yang mengatakan ini ayat pertama yang turun tentang perintah jihad. Tapi yang lebih tepat adalah yang pertama kali turun ayat tentang perintah jihad setelah hijrah, yaitu adalah apa? Al-Baqarah 190. Jemaah sekalian cintai sunnah ta'ala. Lihat kata-kata fi sabilillah. Berarti jihad itu tujuannya apa jemaah? Ya, jihad jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pendahuluannya dulu bahwa disebut apa, kalau disebut perang dalam Al-Qur'an itu rata-rata setelahnya itu ada kata-kata apa jemaah? Fi sabilillah. Perintah perang, perintah jihad, perintah jihad, perintah jihad di dalam Al-Qur'an rata-rata dibubuhi dengan kata-kata apa jemaah? Fi sabilillah. Selalu apa? Dibubuhi dengan kata-kata sabilillah, jalan Allah. Di jalan Allah maknanya adalah apa? Li raf'ati rayatit tauhid, untuk mengangkat bendera apa? Tauhid. Itu makna apa? Fi sabilillah. Ya mas sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Li i'la'i kalimatillah, untuk apa? Untuk meninggikan kalimat Allah, yaitu la ilaha illallah. Itu makna fi sabilillah. Berarti enggak boleh orang jihad itu apa? Untuk apa? Untuk min ajil ghalabah saja. Kita jihad, apa tujuannya? Buat menang, itu doang. Ini bukan fi sabilillah. Enggak dapat seujung kuku pahala dari tetesan darah mereka di medan perang itu. Kalau tujuannya cuma untuk memenangkan, tujuannya hanya untuk merdeka. Saya husnudzon kepada pahlawan-pahlawan kita, dan dulu-dulu mereka muslim ya. Saya husnudzon bahwasanya rata-rata mereka itu insya Allah di samping berjuang membela agama, mengangkat la ilaha illallah, membela agama, insya Allah untuk menyelamatkan negara dari penjajahan, itu hanya sekedar ibaratnya niat apa? Niat ngekor ibaratnya. Bahwasanya yang terpenting adalah biar agama Allah ini apa? Tetap eksis di Indonesia ini. Ya mas sekali cintai, karena orang-orang Belanda datang membawa apa? Nasraninya, membawa Nasraninya dan seterusnya. Jadi orang Belanda itu bukan hanya nyari rempah-rempah, tapi juga untuk memasukkan apa? Isma mereka, ajaran mereka, yaitu Nasrani. Waliyahzubillah. Maka musibah memang negeri kita didajah oleh Belanda. Sampai hukum-hukumnya juga sampai sekarang diadop dari apa? Belanda. Sampai kalau ada perkara-perkara hukum di Indonesia ini yang agak jelimet, ribet-ribet, ujung-ujung disuruh mereka kembali ke perpustakaan yang ada di Belanda. Na'udzubillah. Kemudian jemaah sekalian cintai karena Allah tabaraka wa taala. Jadi berperang bukan berarti perang itu, jihad itu niatnya bukan semata-mata untuk ghalabah, biar menang, atau supaya sekedar disebut namanya jadi pahlawan atau apa dia jihad, atau hamiyah hanya sekedar membela bangsa, membela suku semata niatnya misalnya, atau ada keinginan duniawiyah biar bisa dapat harta rampasan perang, ghanimah dan seterusnya misalnya, tidak. Maka ada seorang laki-laki dicurhatkan oleh seorang sahabat kepada Rasulullah SAW, di mana dia itu keluar berjihad apa? Untuk Allah, dia keluar berperang lidzikir, dalam artian hanya sekedar supaya apa? Disebut namanya, dibilang pahlawan atau apa, dibilang pahlawan atau apa, untuk dibilang orang pejuang, untuk pahlawan semata dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan tidak ada apa-apa buat dia, dalam artian dia tidak mendapatkan pahala. Jadi betul-betul kalau jihad benar-benar apa? Fi sabilillah, dalam artian untuk meninggikan kalimat tauhid, kalimat Allah, kalimat hak. Jemaah sekalian cintai karena Allah tabaraka wa taala. Naam. Kemudian sekali lagi secara umum bahwa zahir ayat yang sedang kita bahas ini, bahwa mereka tidak diperintah untuk berperang melawan orang-orang kufar. Kalau kita lihat dari zahir ayat waqatilu fi sabilillahilladzina yuqatilunakum. Zahir ayat ini menunjukkan bahwasanya apa? Kata para ulama, zahir ayat ini menunjukkan bahwasanya mereka enggak disuruh untuk memerangi orang kafir, kecuali orang kafir apa? Memerangi. Jadi kalau mereka ada manuver mau menyerang, orang Islam enggak boleh apa? Enggak boleh kabur, enggak boleh lari. Harus apa? Qatilu, perangi. Mereka memerangi, kita perangi.
Jemaah sekalian cintai Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita cari musuh, tapi musuh dari dulu kalau musuh datang kita nggak boleh nggak boleh lari. Bahkan termasuk satu di antara 7 dosa besar dalam hadis Bukhari Muslim dari jalan Abu Hurairah, ya, itu adalah at-tawalli yaumaz zahf, yaitu lari dari medan perang. Nggak boleh, ya, nggak boleh jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Naam, nggak boleh lari dari medan perang. Kemudian ikhwati wa akhwati fillah akramani wa akramakumullah, telah datang ayat-ayat yang lain, ya, ayat-ayat yang lain yang memerintahkan untuk memerangi orang-orang kafir secara mutlak. Nanti di sini ada sedikit penjelasan, Ustaz kok kayaknya beda ya. Maksudnya seperti ada pertentangan antara ayat yang sedang kita bahas Al-Baqarah 190 dengan beberapa ayat lain dalam Al-Qur'an yang tidak pakai qaid, tidak pakai pengkaitan. Kalau di sini kan di ayat 190 Al-Baqarah ini seolah-olah pengkaitannya apa? Perangi mereka kalau mereka yang perang duluan. Tapi kalau memerangi duluan. Tapi kalau kita lihat ayat-ayat yang lain, contoh misalnya At-Taubah ayat 5 atau surat Bara'ah atau At-Taubah istilahnya, ya, yang nggak pakai bismillah. At-Taubah ayat 5. Coba lihat Bapak. Fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, kata Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Coba baca artinya At-Taubah ayat 5. Apabila bulan-bulan haram sudah berlalu, ya, maka apa? Faqtulul musyrikin, perangilah orang-orang musyrikin, haitsu wajadtumuhum, dimanapun kalian mendapati mereka. Ustaz kok kayaknya ayatnya lain ini. Tadi dibilang kalau mereka memerangi. Kalau di sini umum, mutlak. Pokoknya kemana ketemu serang saja. Mau mereka manuver duluan atau enggak, serang. Kayaknya beda ya Ustaz ya. Zahirnya kayak berbeda ya jemaah ya. Kayak ada kontradiksi gitu ya jemaah ya. Padahal tidak ada kontradiksi, tidak ada bertentangan sebenarnya. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Atau At-Taubah ayat 36 juga. Itu tidak ada pakai qaid-qaid apabila mereka memerangi kalian, tidak ada pakai qaid-qaid. Apa dikatakan di situ? Waqatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Ya. Perangilah orang-orang musyrikin semuanya. Ya. Sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Ada tindak qisas gitu, ente perangi, kita perangi, gitu kan. Jadi dari ayat-ayat yang lain ini, ya, dalam At-Taubah terutama yang kita bawakan tadi tuh kayaknya sepertinya ada pertentangan gitu kan. Maka para ulama menjawab, jemaah sekalian cintai, mungkin jawabannya nanti kita akan bahas setelah kita salat insyaallah taala, ya. Ini gimana? Maksudnya apa di sini? Ya, jemaah cintai Subhanahu wa taala. Maka kita jelaskan setelah salat insyaallah. Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma ba'd. Kita lanjutkan sedikit jemaah yang saya cintai. Ada 3 versi atau 3 pendapat mengenai ayat ini 190 Al-Baqarah ini. Yang zahir ayat ini ada qaid bahwasanya orang Islam diperintah untuk memerangi orang-orang kafir di jalan Allah apabila mereka menyerang. Tapi dalam ayat-ayat lain seperti At-Taubah yang kita bawakan tadi, itu tidak ada pengkaitan mereka harus nyerang baru orang Islam nyerang misalnya. Ya. Yang saya harus ingatkan dulu bahwa jihad dalam Islam itu tujuan utamanya selain menegakkan kalimat tauhid adalah untuk menebarkan keadilan. Karena dimanapun orang kafir berkuasa, nggak mungkin dia akan berbuat adil dan berlaku adil. Kalau ngomong adil pun itu hanya sekedar ya, pemanis. Jemaah sekalian cinta, nggak akan pernah mungkin dimanapun kapanpun orang kafir
ketika dia berkuasa tidak akan pernah apa? Berbuat adil, tidak akan pernah amanah, nggak aman orang kafir itu. Sehingga jadi saksi dalam mahkamah pun nggak boleh orang kafir itu, karena nggak aman dari berbohong, dari manipulasi dan yang lain. Kemudian jemaah cintai, maka ada 3 pandangan dalam masalah ini. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada pertentangan antara ayat yang sedang kita bahas, Al-Baqarah 190 yang ada ikatan atau qaid apabila yang diperangi itu orang-orang yang dia memerangi, dengan ayat-ayat yang tidak ada pengkaitan di situ. Pokoknya umum, perangi. Maka ada 3 ra'i, 3 pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan bahwa ayat di 190 Al-Baqarah ini tujuannya adalah untuk tahrid, untuk menyemangati dalam rangka menyemangati kaum muslimin agar mereka itu berani untuk keluar berperang di jalan Allah Jalla wa'ala, untuk mentahij, untuk membangkitkan semangat mereka dalam berperang. Ada yang mengatakan seperti ini secara umum. Kemudian yang kedua, ada pendapat yang mengatakan ayat 190 Al-Baqarah ini mansukhah, dia apa? Dinasakh, dan ini pendapatnya Abdurrahman ibn Zaid bin Aslam. Ya, dia katakan hadhihi mansukhatun, ayat ini apa? Dinasakh, dihapus, ya, dengan firman Allah Jalla wa'ala. Jadi ayat yang mengatakan perangi mereka bila mereka memerangi itu dihapus katanya. Dengan apa? Dengan ayat contohnya At-Taubah ayat 5 tadi, ya, dihapus katanya. Jadi ya berarti jihad dalam Islam itu enggak harus orang kafir memerangi duluan, ya, dalam rangka menebarkan keadilan, dalam rangka menyebarkan Islam. Boleh nggak kaum muslimin untuk berjihad, jemaah sekalian cintai? Dulu iya boleh, sebagaimana Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah, dan ini hukum Allah, kita nggak bisa kita pungkiri, ya, ini hukum Allah. Rasulullah SAW diperintahkan untuk apa? Untuk berjihad, berjuang, walaupun negara kafir tersebut misalnya dia tidak bermanuver duluan, cuman dalam rangka menebarkan kalimat tauhid, meninggikan kalimat tauhid, ya, agar mereka masuk ke dalam Islam. Kemudian yang kedua, agar mereka menebarkan keadilan, karena rata-rata dimanapun orang kafir berkuasa biasanya dia tidak adil, dia banyak zalim terhadap rakyatnya. Maka agar terwujud keadilan, maka Islam sematalah yang bisa menjadi solusi. Maksudnya untuk bisa tampak keadilan itu dalam bentuk nyata, ya, dalam kehidupan nyata, itu hanya orang Islam yang bisa mempraktekkannya atau bisa, ya, mewujudkannya. Adapun orang kafir selamanya, ya, dia tidak akan bisa berbuat adil, jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Musuh Allah dan Rasulnya gimana bisa terilhami untuk berbuat adil? Susah, ya. Maka mereka, ya, Rasulullah perangi mereka. Namun Nabi kita nggak ojok-ojok main serang saja. Ada tahapan-tahapan. Pertama apa, jemaah? Rasul baik-baik dengan cara mendakwahkan mereka. Bahkan apabila Rasulullah SAW hendak memerangi sebuah kaum misalnya, maka beliau tunggu sampai jemaah? Sampai subuh. Apabila sampai fajar nggak ada suara azan, qatilhum bismillah, ya, serang mereka bismillah, ya. Tapi ada tahapan kedua nanti. Tadi saya keliru. Begitu mereka tidak mendengar suara azan, maka utusan untuk apa? Untuk supaya mereka masuk Islam. Masuklah kalian ke dalam Islam. Ogah, ngapain? Islam apaan? Dan seterusnya. Tidak mau. Maka tawaran keduanya adalah jizyah. Hatta yu'tul jizyata an yadin, kata Allah Jalla wa'ala. Sampai mereka menyerahkan dengan tangan mereka jizyah. Bahasa kita? Upeti gitu kan. Ditawarin. Kalau seandainya jizyah pun nggak mau bayar jizyah kepada pemerintahan Islam, ya, maka di waktu itu qatilhum bismillah, dengan bismillah perangilah mereka. Jadi ada tahapan yang nggak main ojok-ojok serang, jemaah sekalian cintai karena Allah tabaraka wa taala. Jadi pendapat kedua, yaitu pendapatnya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, ayat ini mansukhah. Ayat yang sedang kita bahas ini 190 ini dinasakh, dihapus dengan, ya, ayat-ayat yang lain secara mutlak memerintahkan untuk jihad, seperti At-Taubah ayat 5, Taubah ayat 36 misalnya, ya. Akan tetapi pendapat ini mohon maaf jemaah kurang tepat. Yang
wallah lebih tepat ya, yang wallah taala alam, yang lebih tepat adalah pendapatnya Ibnu Jarir At-Tabari, dan ini juga pendapatnya Ibnu Abbas, ini juga pendapatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, bahwasanya apa jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, maaf sebelumnya, kalau pendapat yang nomor 2 tadi bahwasanya ayat itu dinasakh, ini kata dia seperti Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dia mengatakan bahwasanya ini dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Tadarruj ya, dalam rangka tadarruj ya, dalam jihad itu ya ada dinasakhnya ayat ini dalam rangka tadarruj. Maksudnya tadarruj itu apa? Bertahap jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang sedang kita bahas ini itu apa? Ayat yang sedang kita bahas ini itu apa? Adalah merupakan apa? Adalah tahapan pertama daripada jihad itu sendiri, yaitu apa? Orang kaum muslimin berjihad apabila musuh apa? Menyerang duluan, gitu jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka sudah apa? Kan saya mau tanya dulu antum, perang itu suatu yang disukai oleh setiap orang atau tidak disukai? Tidak disukai. Nggak ada orang suka perang, karena perang itu pembantaian ya, main bacok, main tebas, main ya rampas ini, rampas itu, hancurin ini. Biasanya seperti itu kan. Maka fitrahnya ya manusia nggak suka perang jemaah sekalian cintai. Yang orang Islam itu apa? Manusia itu fitrahnya suka apa? Aman, tentram, adem, ayem. Maka kata Abdurrahman bin Zaid ini sebagai bentuk tadarruj. Pertama, Allah suruh perang mereka itu apabila ada musuh yang apa? Menyerang. Kalau nggak ada, ya sudah, anteng-anteng saja, karena perang itu bukan suatu yang enak gitu kan, bukan suatu yang indah gitu, tapi suatu yang mengerikan perang itu. Ya, deg-degan, menang apa tidak, mati, ya kan? Maka awal-awal kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in masuk Islam, kalau ojok-ojok langsung disuruh perang jihad secara mutlak, mereka kira-kira nolak nggak jemaah? Baru masuk Islam, terus Nabi bilang jihad, musuh mau nyerang nggak nyerang, kita yang nyerang. Kira-kira banyak yang nolak apa enggak? Sampai perang Badar aja banyak yang paham ini? Jangan sekali cintai orang-orang munafik itu terutama. Jadi ini sebagai bentuk tadarruj ya, sebagai bentuk tadarruj. Jadi kalian jihadnya itu awal-awal Islam itu kalian boleh jihadnya itu kalau ada musuh yang datang mengganggu kita, baru kita apa? Perang. Kalau itu mau nggak mau kan, suka nggak suka perang, ya mau nggak mau harus perang, bela diri ya, kondisi soalnya ya itu. Nah ini ibarat latihan buat mereka jemaah ya, diserang sekali, 2 kali, 3 kali diserang, akhirnya lama-lama perang itu bagi mereka sesuatu yang apa? Yang biasa. Udah pengalaman, udah berani gitu kan, lawan musuh bacok begini, udah tahu gitu kan, ada pengalaman. Sudah apa bahasa kita ya, perang itu sudah sesuatu yang pokoknya biasa, udah sering perang kok gitu. Nah, ketika Allah sudah mengetahui bahwasanya, bahkan sebagian ulama mengatakan ini pendapat yang hasan, yang bagus ini. Pendapat kedua ini adalah apa? Pendapat yang mengatakan ayat yang sedang kita bahas Al-Baqarah 190, yaitu perang ya diperintahkan kalau ada musuh yang datang menyerang. Ini dihapus dengan apa? Ini dihapus dengan ayat-ayat lain yang suruh perang secara mutlak walaupun tidak diserang. Paham maksud saya jemaah? Walaupun tidak diserang. Ya, apa tujuannya? Dalam rangka tadarruj. Kenapa baru jihad pertama-tama baru jihad kalau ada yang nyerang? Karena jihad bagi penduduk Mekah, jihad bagi mereka bukan suatu yang apa? Suatu yang ringan, suatu yang menyenangkan, tidak disukai. Jangan sekali cintai, pertumbuhan darah di dalamnya. Ya, banyak anak jadi yatim, istri-istri jadi janda, ada seluruh efek perang itu kan besar, ya kan? Tidak main-main gitu ya. Jadi Allah SWT Maha tahu bahwasanya apa? Ya sudahlah kondisi mereka. Bahwasanya Allah Maha tahu kondisi mereka. Ya sudahlah. Sekarang wajib perangnya apabila ada musuh menyerang. Nah, setelah mereka udah biasa berperang karena ada musuh yang menyerang, udah biasa, ujung-ujungnya apa? Allah apa? Sudah. Sekarang tanpa ada musuh menyerang pun, dalam rangka menyebarkan la ilaha illallah, dalam rangka meninggikan kalimat tauhid, ya, dalam rangka menyebarkan agama Allah, dalam rangka menebar keadilan. Karena rata-rata negeri-negeri kafir itu presiden-presidennya, mimpi-mimpinnya rata-rata apa? Zalim, tidak adil. Dalam rangka mewujudkan keadilan, sudah berjihadlah kalian karena kalian sudah biasa
jihad, sudah biasa perang. Jadi bukan sesuatu yang berat lagi buat kalian yang namanya jihad. Maka datanglah ayat-ayat yang memerintahkan untuk berjihad secara mutlak tanpa ada kaitan kalau ada musuh nyerang, ya. Bisa dipahami maksudnya jemaah sekalian cintai. Sama seperti perkara-perkara lain seperti khomer. Ini kita, kalau ini perintah, kalau dalam bentuk larangan misalnya khomer. Itu khomer apakah diharamkan ayat maksud tentang khomer pertama langsung pengharaman mutlak, atau ada marhalah, ada tadarruj? Iya. Pertama cuma dijelaskan bahwasanya apa? Ada manfaatnya, tapi mudaratnya dan dosanya lebih banyak. Tidak diharamkan langsung, ya toh. Yang kedua apa? Cuma tidak boleh mabuk, nggak boleh minum khamr, itu ketika mau sholat saja, supaya sholatnya betul-betul mengingat Allah, nggak fly kemana-mana pikirannya gitu kan, nggak melayang-layang dan seterusnya. Nanti habis ya salam langsung nyekek botol lagi, nggak masalah. Itu apa? Tadarruj atau marhalah kedua, tahapan kedua pengharaman khamr. Jadi nggak langsung diharamkan, hanya harus diharamkan ketika mau sholat saja. Tapi kan masya Allah sudah mulai ini, mereka dilatih oleh Allah. Maksudnya pelan-pelan Allah melatih mereka, dalam artian ini sekarang antara maghrib sama isya itu kan waktunya sempit sekali. Kalau seandainya habis maghrib kita nyekek botol, kita mabuk, nanti kan mabuk itu biasanya lumayan durasinya ya. Kalau apalagi banyak banget berapa botol ibaratnya kan, ya lumayan lama. Nanti isya udah datang lagi, dan suruh masa kita sholat dalam kondisi belum sempurna balik akalnya, dan seterusnya. Akhirnya mereka apa? Antara maghrib sama isya itu udah nggak ada lagi yang apa? Mabuk. Nanti sholat yang lain juga begitu. Antara satu waktu sholat dengan waktu sholat yang lain tuh kayaknya pendek. Kebiasaan mereka tuh kalau udah mabuk fly dan itu suwe gitu kan, lama. Ini dipisah dengan waktu dipisah dengan waktu-waktu sholat, di mana pas sholat gak boleh mabuk. Itu kan berat sudah mulai mereka, maksudnya aduh nanti baru saja mulai fly gitu, ini udah masuk waktu sholat. Akhirnya apa? Bertahap-tahap mereka pada apa? Tinggalkan khamr. Baru Al-Maidah 91. Kalau lagi yang lagi heboh sekarang apa? Al-Maidah itu 51. Nah, baru Al-Maidah 90 dengan 91 turun tentang pengharaman khamr secara mutlak, tadarruj, ya. Karena Allah Maha tahu kondisi siapa orang-orang Arab, di mana orang Arab dulu tuh, orang jahiliyah dulu itu khamr itu udah jadi rukun hidup mereka sehari-hari, udah wajib gitu kan. Minum khamr setiap hari itu udah wajib, fardu ain ibaratnya. Jangan sekali cintai khamr itu kalangan mereka. Lah inilah kalau orang berkuasa, orang kafir, nanti khamr jadi halal dan semua nggak apa-apa. Ya, na'udzubillah. Ya Mas Keliti, Anda ngomong secara umum, nggak ngomong siapa ya. Ya, secara umum pasti itu kemaksiatan, kemungkaran akan merajalela, karena semuanya sebenarnya nggak masalah. Ya, bahkan dilokalisasi atau apa, dan na'udzubillah. Ya, taib. Kemudian contoh lain misalnya jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah apa ya? Masalah saya kok lupa ya. Selain khamr yang ada tahapannya itu, saya lupa ya. Apa? Saum, ya pernah kita bahas ya. Masalah ibadah saum yang awalnya kan takhir. Saum kan ditakhir awalnya ya, antara saum puasa dengan apa? Memberi makan, ya kan? Pernah ada takhir kan? Maksudnya ada pilihan toh. Mau saum yang merasa nggak mampu, maka memberi makan. Ini semua kan tadarrud, ya kan? Pernah kita bahas ya tahapan pengwajiban saum kan, jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini sama seperti jihad, ya. Menurut pendapat yang kedua ini, bahwasanya ayat yang sedang kita bahas ini dinasakh, dihapus hukumnya, walaupun ayatnya tetap dan tetap kita berpahala dengan membacanya, tapi hukumnya dinasakh menurut pendapatnya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Bahwasanya ayat ini mansukhah, dia dihapus dengan ayat-ayat lain seperti At-Taubah tadi yang kita bawakan, yang secara mutlak nyuruh untuk jihad. Jemaah sekalian cintai, apa tujuannya? Dalam rangka apa? Dalam rangka tadarruj, yaitu apa? Bertahap, ya. Itu paham maksud saya yang kedua ini ya. Jadi pertama mereka disuruh perang kalau ada yang nyerang. Setelah biasa mereka diserang, perang, diserang, melawan, udah biasa perang, jihad jadinya. Akhirnya karena mereka udah biasa, udah tanpa ada orang nyerang pun untuk menyebarkan tauhid dan yang lainnya, maka apa?
sebagaimana yang dilakukan Zulkarnain dulu kan, itu dia keliling dari masyrik sampai jalan dari masyrik sampai maghrib, melewati negeri demi negeri. Itu untuk apa jemaah? Untuk menebarkan la ilaha illallah, menebarkan Islam, ya kan? Ya, itu Nabi kita juga seperti itu, disuruh ujung-ujungnya bahwasanya setelah mereka memiliki kekuatan setelah hijrah di Madinah udah banyak kaum muslimin, udah kokoh kuat, ya jumlah banyak, masya Allah, maka di waktu itu diperintahkan perang-perang yang sifatnya mutlak, dalam artian perangi mereka walaupun mereka nggak nyerang duluan, ya jemaah sekalian cintai. Ya tujuannya tadi untuk menebarkan keadilan, untuk meninggikan kalimat tauhid. Dan sebenarnya ya cukup menjadi alasan kenapa ya Rasul itu walaupun nggak ada musuh datang nyerang, beliau harus berangkat jihad ke negeri ini negeri itu. Ya simpel aja, itu yang nyuruh siapa? Allah, disuruh sama Allah. Ya gimana, Nabi kita harus taat gitu kan. Ya Allah yang memerintahkan, yang tujuannya tadi untuk menghapuskan kezaliman yang ada di negeri-negeri tersebut, karena pemimpin-pemimpin kafir rata-rata nggak adil. Kemudian untuk meninggikan, yang paling penting adalah menebarkan tauhid, ya menebarkan tauhid. Makanya nanti kita akan bawakan sabda-sabda Nabi SAW yang sering kita dengar, bahwasanya umirtu an uqatilan nas hatta ya yaqulu la ilaha illallah, ya bahwasanya aku disuruh oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka apa? Mengucapkan apa? La ilaha illallah. Berarti Nabi kita berperang walaupun tidak ada musuh datang, beliau berperang, pergi berjihad, itu karena ada perintah dari Allah. Ya kita, Nabi kita nggak bisa menolak jemaah sekalian cintai sunnah, itu perintah dari Allah SWT. Wa qatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak. Allah yang suruh, walaupun marhal atau triknya tadi yang sebagaimana saya jelaskan, bahwa beliau tunggu sampai subuh, kalau ada suara azan berkumandang maka beliau balik, tidak jadi menyerang. Berarti dia negeri muslimah, ya ini jadi ukuran bagi kita bahwasanya kalau di situ sebuah negeri ada azan yang dikumandangkan, jangan apa? Jangan diperangi. Berarti di situ apa? Muslim, gitu kan, negeri muslim. Jangan sekali cintai karena Allah SWT. Ya, hampir di negeri kita ini ajan-ajan bid'ah pun rame gitu kan. Orang mau haji azan, masuk kuburan azan. Ya, padahal azan buat apa? Manggil orang sholat. Nggak ada azan untuk yang lain. Tapi nggak tahu itu. Bertanggung jawab yang mengadakan itu pertama kali. Tanggung jawab di hadapan Allah Jalla wa'ala. Kemudian jangan sekali cintai karena Allah SWT. Pendapat yang paling mantap sih adalah pendapat nomor 3, pendapatnya Ibnu Jarir At-Tabari, dan ini pendapatnya Ibnu Abbas, begitu juga Hasan Basri rahimahumullah, bahwasanya apa jemaah sekalian cintai, ayat ini muhakkamah, ya muhkamah, bukan muhakkamah, ya ayat ini muhkamah, ya ayat ini muhkamah, bukan termasuk ayat-ayat mutasyabihat, apalagi untuk dikatakan mansukh. Berarti ayat ini yang lebih tepat dinasakh, dihapus atau tidak jemaah? Sudah terhapus atau tidak? Yang lebih tepat ayat ini tidak dihapus, tetap, ya tetap ayat ini, ya ayat ini tidak terhapus jemaah sekalian cintai Subhanahu wa taala, tidak mansukhah. Ayat ini muhkamah malah, ya ayat ini apa? Tetap ya muhkamah. Terus apa maksudnya alladzina yuqatilunakum, perangi mereka, yaitu orang di jalan Allah, yaitu orang-orang yang memerangi kalian, ya. Maksudnya apa kata Ibnu Jarir At-Tabari? Ini yang tepat perinciannya jemaah. Perangi mereka yang memang, ya, yang memang mereka berkeinginan dan memang otaknya mereka itu bagaimana caranya supaya menghancurkan apa? Islam. Perangilah mereka yang apa? Yang memang kata beliau alladzina sya'nuhum an yuqatilukum, ya basyaru aw lam yubashiru. Dalam artian apa? Perangilah mereka oleh kalian wahai Muhammad dan sahabat-sahabat kalian, kaum muslimin secara umum, perangilah oleh kalian mereka yang memang otak mereka itu, yang ada di otak mereka bagaimana bisa apa? Memerangi dan menghancurkan, menghabiskan kaum muslimin, baik mereka langsung menyerang maupun belum menyerang, ya. Ini makna ayat ini yang sekali cintai Subhanahu wa taala. Karena orang-orang kafir misalnya, walaupun mereka sedang berada di negeri mereka, tidak sedang berjalan menuju negeri Islam untuk memerangi orang Islam, sebenarnya di otak mereka tetap nggak ada keinginan untuk menghancurkan, memusnahkan Islam. Tetap nggak? Tetap. Itu, dan mereka berpikir dan mereka berusaha untuk itu jamaah sekalian cintai. Bagaimana caranya supaya negeri-negeri Islam itu apa? Mereka kuasai, hancurkan, binasakan. Berarti terus menerus dalam otak mereka itu ada apa? Keinginan untuk menguasai negeri-negeri
Islam. Maka perangi mereka sebelum mereka bertindak, Muhammad. Tapi dengan cara-cara tadi. Jamaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah sekarang kaum muslimin di Indonesia mau jihad ke mana? Amerika misalnya. Apa yang bisa? Masya Allah. Ya. Orang kita jadi ibaratnya negeri kita jadi budaknya Amerika ibarat. Nauzubillah. Jamaah sekalian cintai sunnah ta'ala. Kondisinya susah kalau sekarang. Orang Islam itu lemah, izzahnya enggak ada. Ya Allah udah bilang wala yanzi'anna Allah wala yanzi'anna ya minkumul apa fi qulubihimul mahabata ya fi wala yanzi'anna Allah min qulub apa fi qulubikumul mahabata min aduwikum, bahwasanya Allah akan mencabut rasa takut. Maksudnya tak musuh-musuh itu Allah akan cabut rasa takut dari hati mereka terhadap kalian. Jadi musuh-musuh itu enggak takut lagi sama orang Islam, ya. Negeri-negeri Islam udah lemah, mereka dikerjain, diombang-ambing. Ini yang Rasulullah SAW katakan dalam hadis Sauban, kita ini banyaknya doang, ya, kuantitasnya oke, tapi kualitasnya enggak ada, lemah, kagusa isail. Seperti apa? Seperti busa di lautan, ya. Yang sekali cintai Allah, lemah, enggak punya izzah, enggak punya kekuatan, karena mereka jauh dari tauhid, mereka jauh dari sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi perangi mereka yang memerangi kalian, maksudnya yaitu orang-orang yang memang otak mereka itu ingin memerangi kalian, membasmi kalian, membantai kalian wahai orang Islam. Walaupun mereka sedang berada di negeri mereka, dalam artian mereka sedang tidak dalam perjalanan untuk memerangi kalian di negeri kalian, ya. Walaupun mereka di negeri mereka, otak mereka tetap berpikir, bikin trik gimana caranya agar negeri-negeri Islam itu hancur. Perangi mereka, kata siapa? Kata Rasul, kata Allah Jalla wa'ala kepada Nabi kita SAW dan terhadap kaum muslimin secara umum. Jamaah sekalian cintai sunnah ta'ala. Pengecualiannya siapa? Berarti kalau yang memang otaknya adalah memerangi kaum muslimin, tentara-tentaranya dalam hal ini kita bahasakan, ya, yang memang otaknya ingin menghancurkan kalian, membantai kalian, memberondong kalian, perangi mereka. Berarti maknanya adalah, ini yang lebih tepat ya jemaah, berarti maknanya kalau dia tidak memerangi kalian, dari kalangan siapa misalnya disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini, ya, dari kalangan siapa, ya, dan beliau membawakan ucapan Hasan al-Basri, ya, yaitu siapa, anak-anak perempuan itu dalam kepala mereka nggak ada, maksudnya untuk, ya, namanya perempuan kan fitrahnya nggak suka nggak perang, jemaah sekalian cintai, ya, nggak suka berperang, tapi malah sekarang dipaksa-paksa, ya, perempuan ada yang banyak jadi apa, tentara. Maka kalau orang-orang kafir itu masuk di ketentaraan misalnya, perempuannya boleh nggak untuk dibantai dalam Islam? Kalau mereka membantu untuk berperang misalnya, membantu pasukan laki-lakinya gitu untuk berperang, ya, walaupun mereka wanita, boleh nggak dibantai? Boleh, jemaah sekalian cintai. Yang nggak boleh dibantai itu perempuan-perempuan yang memang mereka nggak ikut perang, nggak membantu, cuman diam di negerinya ibaratnya. Itu boleh nggak dalam Islam dibantai? Nggak boleh, haram, nggak boleh, jemaah sekalian cintai. Kemudian juga as-sibyan, anak siapa? Anak-anak kecil, nggak boleh untuk dia nggak boleh dibantai, jemaah sekalian cintai sunnah ta'ala dalam peperangan, karena mereka nggak ada pikiran untuk membantai kita kaum muslimin atau apa, dan itu dikecualikan. Yang disuruh untuk diperangi oleh Allah di sini yang memang otak mereka, keinginan mereka untuk merangi kalian, hancurin kalian. Terutama di sini adalah pasukannya, ya, biasanya ya, tentaranya negeri kafir tersebut. Itu yang memang harus kita bantai, jemaah sekalian cintai sunnah ta'ala ketika mereka menyerang misalnya. Kemudian yang nggak boleh juga asyuyukh, yaitu siapa? Orang-orang yang sudah sepuh, tua, ya. Kecuali orang-orang tua ini pendapat dia diambil, dalam artian dia berpartisipasi atau istilahnya itu, dia ada andil dalam bentuk taktik, strategi. Oh begini, walaupun dia gak bisa berperang, udah sepuh, tapi ilmu perangnya dia sumbangkan. Boleh dibantai gak dalam Islam? Boleh. Nah, ini biang kerok ibaratnya kan, ya, kalau boleh kita bahasakan, boleh dalam Islam dibantai. Kalau dia punya pendapat begini, trik-trik pengalaman dia curahkan kepada tentara kafir misal, di waktu itu boleh dibantai. Tapi kalau yang itu sepuh-sepuh di rumah, dia nggak melawan, nggak boleh dibunuh dalam Islam? Tidak boleh, jemaah sekalian cintai. Kemudian al-mardha, orang yang sedang sakit, ya kan, walaupun dia badannya kencang, sedang kuat, seterak ibaratnya kan, muda, tapi dia dalam kondisi sakit, boleh dibantai dalam Islam? Nggak boleh. Lihat adab Islam, jemaah sekalian cintai. La ilaha illallah.
Makanya orang-orang kafir kalau semakin memperdalami Islam seperti ini, mereka pasti akan apa? Nggak tahan, mereka pasti kesemsem untuk masuk dalam Islam. Ternyata Islam tuh Masya Allah, semuanya serba punya aturan gitu kan, nggak sembarangan. Kalau mereka kan mau anak kecil kayak mau orang tua kayak mau perempuan, bantai semua, ya kan? Itu mereka nggak peduli. Jemaah sekalian cintai Allah Subhanahu wa taala. Lihat sekarang di misalnya di Burma misalnya, itu kemarin siapa yang nge-share tuh teman-teman, anak-anak seumuran SD kelas 4-5 itu digantung di dalam rumahnya kan, digantung begitu. Masya Allah, na'udzubillah, ya kan? Itulah mereka, nggak punya aturan dalam perang. Nggak ada yang punya aturan yang sempurna hatta dalam peperangan dengan adab, dengan akhlak, kecuali Islam. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Orang lari yang musuh orang kafir yang melarikan diri nggak boleh dikejar dalam Islam, ya kan? Nggak boleh dikejar dalam Islam, aturannya dan seterusnya. Ini dijelaskan oleh sebagian ahli ilmu bahwa yang lari dari musuh nggak dikejar. Jemaah sekalian cintai, berarti dia udah menyerah, nggak mau merangi lagi. Kan yang disuruh untuk diperangi yang memerangi. Kalau dia kabur berarti nggak merangi toh, berarti boleh dikejar nggak? Jangan dikejar. Lihat adab Islam, jemaah sekalian cintai. Pokoknya kejar kemanapun, bunuh, bantai, enggak seperti itu Islam. Luar biasa agama kita, jemaah sekalian cintai. Begitu juga yang enggak boleh dibunuh adalah siapa? Ya, ar-ruhban, yaitu para pendeta-pendeta, ahli-ahli ibadah di kalangan orang-orang kufar. Enggak boleh enggak boleh dibantai, enggak boleh dibunuh, jemaah sekalian cintai. Begitu juga ashabus sawami, orang-orang yang beribadah di kuil-kuilnya itu enggak boleh. Gereja-gereja dalam Islam enggak boleh dihancurkan dalam peperangan. Tidak boleh, jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka, apa yang mereka lakukan? Rumah-rumah ibadah kita, masjid, Masya Allah, itulah ya. Kalau orang Islam yang bertingkah, ujung-ujungnya sebar media teroris, apa main ngomong ham dan sebagainya. Tapi kalau mereka yang bermanuver, yang melakukan kezaliman, pembantaian, pembakaran masjid atau apa, itu biasa-biasa aja. Media kayak setan bisu. Nauzubillah, jemaah sekalian cintai kesunnah ta'ala. Itu kan, itulah triknya orang-orang Yahudi. Karena memang orang-orang Yahudi ini bikin media untuk apa? Untuk menghancurkan kita, jemaah sekalian cintai. Maka sering saya sampaikan pertemuan-pertemuan yang lalu, orang Yahudi itu anak-anak kecil mereka nggak ada nonton TV, nggak boleh. Boleh nonton TV itu sejam 2 jam sehari. Ya, itu pun dengan jarak yang jauh, karena mereka tahu benar radiasi TV itu merosak IQ anak dan seterusnya. Deket-deket nonton nggak boleh, tahu mereka, ya, yang sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka bikin televisi ini untuk merusak, ya, anak-anak kaum muslimin. Makanya mereka ibu-ibu yang hamil di kalangan Yahudi itu nggak boleh nonton TV sama sekali, ya, karena radiasinya itu akan merusak daripada perkembangan janin dan seterusnya gitu kan. Mereka tahu itu. Ibu-ibu kaum muslimin, Masya Allah, paling dekat sama TV musim hamil lanjaran gitu, lihat film India dan seterusnya, nggak tahu sedang membunuh anaknya pelan-pelan. Nauzubillah. Jangan sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Segala macam cara mereka akan tempuh. Ingat, walan tarda ankal yahudu walan nasara. Apapun kata media, begini, dia mantap sanjungannya, kata media keren. Ingat jemaah sekalian, Allah udah bilang bahwasanya apa? Orang Yahudi dan Nasara nggak akan pernah rela sama kalian. Ya, antum tafsirin sendirilah dengan kemana-mana hayalan antum, silahkan. Yang penting saya mau bilang, orang Yahudi dan Nasara mau sebaik apapun dia ngomong, apalagi di media dan seterusnya, bullshit. Mereka nggak akan pernah rela sama kita, siapapun dia. Ya, mereka baik kelihatannya karena ada batu di balik udang, ya toh, jemaah sekalian cintai sunnah ta'ala. Hati-hati, ya, dan sungguh bodoh orang-orang yang membantah ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul dengan sejarah, ya enggak? Mau bani apa kek, kalau bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya apa? Ya, buang itu sejarah apabila dia bertentangan dengan apa? Ya, dengan hukum Allah dan Rasulnya, ya kan? Seperti itu. A'udzubillah. Kemudian jemaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi orang-orang yang berada di kuil-kuilnya, gereja-gereja dan tidak boleh dihancurkan. Bahkan dalam Islam nggak boleh muslah, membantah, memutilasi, nggak boleh menghancurkan pohon-pohon dan seterusnya.
kecuali yang memang menghalangi kaum muslimin untuk untuk menyerang mereka, misalnya darurah, boleh untuk dihancurkan. Tapi kalau seandainya tidak menghalangi mereka, maka di waktu itu tidak boleh untuk tidak boleh untuk dihancurkan. Lihat, pohon saja nggak boleh disentuh dalam peperangan, dalam jihad kaum muslimin itu, ya. Bagaimana dengan orang tua, wanita dan seterusnya? Itulah adab Islam, jemaah sekalian cintai karena Allah SWT dalam jihad. Taib. Kemudian, ya, dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, dan hadis ini dibawakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, dan hadis ini sahih, ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Buraidah, ya, dari Buraidah, anna Rasulullah SAW kana yaqul, adalah Rasulullah SAW pernah bersabda, ughzu fi sabilillah, berjihadlah kalian, berperanglah kalian di jalan Allah, qatilu man kafara billah, perangi oleh kalian orang-orang yang kufur kepada Allah, ya, ughzu wala taghullu, ya, berperanglah kalian, jangan kalian gulul, ya. Gulul itu melakukan apa gulul? Berkhianat dalam perang, ya, khianah. Wala taghduru, jangan melakukan ghadr, yaitu tipu daya, yang tipu daya dan seterusnya dalam perang, gitu kan. Walaupun sebenarnya sebagian ungkapan mengatakan al-qatlu al-qitalu khid'ah, perang itu isinya adalah adalah siasat. Dalam artian di sini siasat perang, ya, tidak dipermasalahkan dalam Islam, ya, jemaah sekalian cintai. Dan kita tahu dalam Islam orang yang sangat pintar dalam masalah siasat perang adalah sahabat yang terkenal, ya, yaitu Khalid bin Walid. Wala tumathilu, jangan kalian tamthil, yaitu memutilasi. Wala taqtulu walidan, jangan kalian membunuh anak kecil. Wala ashabas sawami, jangan juga kata Rasulullah jangan juga membunuh orang-orang yang berada dalam kuil-kuil mereka, orang-orang ahli ibadah di kalangan mereka, jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, ya, jihad dalam Islam memiliki aturan, jemaah sekalian cintai. Oleh sebab itu Allah mengatakan di lanjutan ayat, kita selesaikan aja singkat, wala ta'tadu, perangi oleh kalian di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, dan jangan kalian berlebih-lebihan dalam artian tadi, membantai anak kecil, membantai perempuan, bantai orang tua, orang sakit, ya, orang yang lari, ya, melarikan diri, dikejar, dibantai dan seterusnya. Itu berlebih-lebihan, ya. Jihad dalam artian, ya, lebay gitu, berlebih-lebihan, jemaah sekalian cintai sunata, tidak diperbolehkan oleh Allah. Kenapa? Alasannya innallaha la yuhibbul mu'tadin, karena Allah nggak suka berlebih-lebihan, orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam dalam berperang. Di sini nggak boleh, ya, yang nggak boleh menghancurkan pepohonan dan dihancurkan. Tidak seperti orang Yahudi. Orang Yahudi kan di Palestina itu itu pohon-pohon diapain sama mereka, jemaah? Di bulldozer sama mereka dan seterusnya. Nauzubillah. Dan nanti mereka ganti dengan nantinya mereka ganti dengan pohon gharqad yang berduri itu, ya, pohon Yahudi yang nanti, ya, ketika kaum muslimin menang dan jaya, ya, terutama ketika Imam Mahdi sudah muncul, maka semua pohon, ya, dan batu bicara dengan mengatakan, ya muslim, ta'al, wahai muslim, sini, ada khalfi yahudiyun faqtuluh, ini di belakang faqtulhu, di belakang saya, di belakang pohon, di belakang batu, dia ngomong pohon sama batu itu, ini di belakang saya ada Yahudi ngumpet, bunuh dia, ya. Dia ngasih tahu, illa syajaratul gharqad, kecuali pohon gharqad, fa innaha min syajaratil yahud, kata Rasulullah, sungguhnya dia adalah pohon Yahudi, ya. Maka mereka percaya sama hadis Nabi kita, di mana sebagian kaum muslimin kadang nggak percaya sama hadis nabinya, ya. Ini orang Yahudi percaya sama hadis Nabi kita SAW. Mereka sibuk apabila menguasai, sudah mencaplok sebagian, dari tanah Palestina misalnya yang sekarang, ya, itu mereka sibuk menanam pohon gharqad, jemaah sekalian cintai. Kalau kaum muslimin dulu, kalau mereka mendapatkan daerah kekuasaan baru, mereka sibuk nanam korma, mereka sibuk nanam pohon gharqad, jemaah sekalian cintai kesana ta'ala. Jadi janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah nggak suka orang-orang yang berlebihan. Kiranya kita akan lanjut, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, sampai akhir ayat. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Ana mohon maaf jemaah kalau ada penjelasan saya yang kurang dipahami, kurang dimengerti, ya.
itulah batas keilmuan yang saya miliki. Jadi ana mohon maaf, tapi mudah-mudahan dimengerti ya jemaah ya. Ya, sedikit-sedikit. Ini sudah terlalu banyak ininya ya, bantahan-bantahannya ya, tentang fenomena yang sedang hangat, tentang orang-orang yang menghina ayat Al-Quran, ya, ya. Ada yang bilang Al-Quran hanya bisa ditafsirkan oleh Allah, ya, hanya bisa ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalahnya. Masya Allah, ini kalau orang diajak, apa maksudnya, saya mengajak kita merunut, maksudnya bicara runut sifatnya jemaah sekalian cintai. Ini orang mungkin mikirnya terlalu pendek, terlalu dangkal, sehingga yang keluar nyeleneh, agak ya pendapat-pendapat sedeng ibaratnya jemaah sekalian cintai. Saya mau tanya antum, ketika Allah menurunkan ayat kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu Nabi kita SAW sekaligus dipahamkan enggak oleh Allah, diberikan ilmu laduni enggak? Kan yang khusus diberikan ilmu laduni itu siapa? Para nabi kan. Berarti mereka langsung diajarin oleh Allah. Allah ketika memberikan atau ketika mewahyukan ayat kepada Nabi kita SAW, itu langsung dipahamkan enggak Rasul kita oleh Allah tentang isi dan kandungan ayat itu? Mau saya dengan ayat ini loh Muhammad, ya apa tidak? Yakin, sepakat kita ini? Atau Nabi kita diturun, nih Muhammad, Qul huwallahu ahad, kamu tafsirin dewe, biar multi tafsir gitu. Nanti Abu Bakar nafsirin dewe, Abu Bakar nafsir dewe, begitu? Nggak mungkin kan Allah nurunin apa misalnya, ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah misalnya, tunaikan sholat, apa tegakkan sholat, tunaikan zakat. Muhammad nih tak turunin ayat, wis. Kalian mikir aja di dunia itu sana, mikir kalian di dunia itu, di Cilangkap mikir kalian tuh, tafsirin dewe sudah. Karena multi tafsir, siapa aja boleh apa? Nafsirkan. Adapun makna sebenarnya piye, aku doang yang tahu Muhammad, aku rahasiain. Kamu nggak boleh tahu. Gila nggak pemahaman seperti ini? Stres. Kadang-kadang kalau udah duitnya tebel di sana yang dijanjikan, nanti kalau saya menang dengan kamu bela saya dan seterusnya, nih tebel kedudukan menanti dan seterusnya, udah hilang akal orang, stres jadinya. Kayak orang mabok aja doh ngomongnya, kelihatan kan orang mabok kan? Ya, emang mabok itu harus karena apa? Karena khomer, duit merah bisa bikin orang lupa diri, mabok. La ilaha illallah. Ya. Jadi kita kembali, Allah ketika menurunkan ayat, sebuah ayat, Allah langsung ngajarin nggak makna ayat ini, memahamkan nggak ayat ini maksudnya ini, diilhamkan nggak kepada Nabi kita, diwahyukan kepada Nabi kita dengan ilmu laduni yang khusus untuk para Nabi dijelaskan. Saya mau tanya antum, ketika Allah sudah menjelaskan apa untuk menurunkan ayat, ya, dan Allah mengilhamkan atau melalui ilmu laduni memahamkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ayat ini saya maksud begini, maksud saya begini Muhammad dan seterusnya. Setelah itu maksud dari ayat itu hanya terhenti kepada Nabi kita saja, atau beliau SAW mengajarkan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, jemaah sekalian cinta, diajarkan atau tidak? Buktinya ketika para sahabat nggak ngerti makna, ya, apa kata-kata abba dalam surat apa itu, ya, mana yang ada apa, wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaika gulba wa fakihata wa abba, ya. Para sahabat nggak ngerti makna abba, apa abba, nanya nggak mereka sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, abba apaan? Udahlah, multi tafsir, kalian tafsirin dewe dan seterusnya, mau tafsirin jengkol kek, mau ditafsirin pete kek, terserah, multi tafsir. Atau Nabi kita menjawab mereka, mengajarkan kepada mereka, diajarkan. Kira-kira Nabi kita menafsirkan dari dirinya sendiri atau ilmu dari Allah? Dari Allah. Ya?
Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Orang mengatakan wallahu a'lam bissawab, wallahu a'lam bimuradi. Ketika dia apa? Ketika memang batas keilmuan dia tentang ayat itu sampai di situ, ya Allah yang lebih paham, lebih tahu maknanya. Maksudnya apa? Saya batas ilmu saya cuma seperti ini yang saya jelaskan ini, ya. Inilah batas ilmu saya cuma segini, ya. Bukan berarti nggak ada ilmunya yang diketahui oleh orang lain. Maksudnya ketika seorang kiai bilang Allahu a'lam bishawab atau Allahu a'lam bimuradi, dia berkata seperti itu apa? Sebagai penjelasan memang apa? Sebeginilah batas pengetahuan saya tentang tafsir ayat ini. Bisa jadi apa? Tafsir yang lebih keren tentang ayat ini ada di orang alim yang lain, orang berilmu yang lain. Yang silahkan kalian cari guru yang banyak biar tahu. Paham nggak maksud saya jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala? Bukan berarti ketika kiai bilang wallahu a'lam bimuradi, berarti apa? Sama sekali di dunia ini nggak ada yang tahu makna dan kandungan ayat tersebut. Ya, padahal kalau kita mau baca tafsir, masya Allah, jemaah sekalian cintai, dari sahabat fulan, sahabat-sahabat itu muridnya siapa jemaah? Ibnu Abbas bilang begini, ya, Ibnu Umar berpendapat begini, Ibnu Mas'ud bilang begini, nafsirkan ayat ini. Itu gemblengan siapa semua itu? Didikan siapa itu? Rasulullah SAW. Kira-kira Nabi ngajari mereka tafsir apa? Sesat kira-kira? Atau diserahkan kepada mereka, udah tafsirin sendiri aja kalian deh? Nggak mungkin jemaah sekalian cintai. Jadi apa? Turun temurun dari Allah dengan maksud dan keinginan yang sesuai dengan keinginan Allah, ditransfer kepada siapa? Nabi kita melalui Jibril. Atau Jibril kira-kira berkhianat kali ya? Syiah dong jadinya, ya kan? Ya, maka apa jemaah sekalian cintai sunat ta'ala? Dari Allah Jalla wa'ala melalui Jibril kepada Nabi kita, sesuai yang diinginkan oleh Allah, maksud yang diinginkan oleh Allah Jalla wa'ala. Nabi kita mentransfer kepada siapa? Para sahabatnya dengan pemahaman yang baik, tafsir yang baik. Contoh simpel aja, ketika Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat, ya, bahwasanya apa? Ya bunayya, apa kata ketika Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan apa? Kezaliman. Sahabat puyeng. Siapa kita yang iman yang tidak dicampur aduk dengan kezaliman? Puyeng mereka. Siapa di antara kita yang nggak zalimi diri sendiri? Semua kita pasti pernah menzalimi diri sendiri. Berarti iman kita ini iman-imanan selama ini kalau gitu. Kira-kira Rasul diam nggak? Udah kalian multi tafsir nih soalnya, kalian tafsirin dewe lah maksudnya apa itu zulmin di situ maksudnya apa? Kalau diserahkan kepada para sahabat, semua sahabat menafsirkan zulm di sini ya kezaliman yang mereka tahu. Ngambil harta orang, mukul orang, mencerca orang, menggunjing orang, mencerang kena nama baik orang, itu zalim semua enggak itu? Rata-rata mereka menafsirkan zalimnya kayak gitu. Berarti hancur iman kita. Gara-gara kita rata-rata pernah zalimin orang ini. Sadar nggak sadar gitu kan? Masya Allah, Rasul nggak tinggal diam di sini. Nih, seolah-olah kalau kita mau bahasakan, seolah-olah Rasul bilang, nih, tak kasih tahu kalian ya, maksud Allah dengan ayat ini apa? Dengan zalim di sini apa artinya? Tak kasih tahu kalian maksudnya Allah. Beliau bawa ayat yang lain sebagai tafsirul ayah bil ayah, yaitu tentang nasihat Luqman kepada sang putra. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Masya Allah, ini sesuai dengan maunya Allah atau wallahu alam bimuradi itu Allah. Subhanallah, jemaah sekalian cintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu. Oke, dalam sebagian apa jemaah sekalian cintai? Dalam sebagian ayat-ayat itu ada yang memang apa? Multi tafsir, ya. Sebagian ayat ada yang ya apa namanya? Yang sifatnya tidak muhkamah gitu kan. Dia menjadi apa? Multi tafsir jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, seperti ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim apa di sini? Multi tafsir. Ada yang bilang siratal mustaqim Islam, ada yang bilang siratal mustaqim Quran, ada yang bilang siratal mustaqim Muhammad, ada yang bilang apa? Siratal mustaqim Abu Bakar dan yang lainnya. Ini multi tafsir, beda-beda, tapi ujung-ujungnya podo ae sami mawon enggak jemaah? Hah?
Sama nggak ujung-ujungnya? Sama. Jemaah sekalian cintai sunnah ta'ala. Islam, ya Islam yang sesuai dengan Quran. Quran, ya yang dibawa oleh siapa? Muhammad, ya. Yang kemudian apa? Diajarkan oleh Muhammad kepada siapa? Para sahabat. Terkhusus siapa di situ? Abu Bakar. Jadi nyambung semua sebenarnya jemaah sekalian. Multi tafsir, tapi tidak lepas dari apa? Maksud yang diinginkan jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Lah ini kalau makanya ada yang bikin apa tuh? Ada yang bikin sejenis apa ya? Antum tahu lah ya, sejenis apa ya? Nusron Wahid dibilang sama akhwat bilang I love you atau apa katanya gitu ya. Ya, yang bisa menafsirkan makna memang Bang Nusron I love you artinya apa gitu? Artinya aku cinta kamu. Enggak, Bang. I love you itu ya multi tafsir. I love you itu sesuai dengan yang dimaksud oleh orang. Paham nggak maksud apa? Ada yang bikin seperti itu. Banyak sih yang bikin macam-macam lah untuk membantah. Dia emang lagi heboh jemaah sekalian cinta. Ala kulli hal, ya, bahwasanya apa? Itu hanya sebagaimana yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib, ungkapan laki-laki ya, rakus ya, kedudukan tersebut ngomong seperti itu mirip seperti apa yang diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Sepertinya sih kayak bener gitu ya jemaah sekalian cinta ya. Tapi ini yang disebut dengan kalimat haqqin urida bihi batil. Kalimatnya sih kayaknya bener gitu, padahal sebenarnya dia inginkan dari itu adalah apa? Kebatilan, yaitu membela orang kafir. Ya, itu jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya. Dan kalau seandainya ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul dibantah dengan sejarah, ini kan fatal banget jemaah sekalian cintai batilnya. Ya, dengan dalil Bani ini, Bani Umayyah, Bani apa dan seterusnya. Kok perjalanan sejarah Bani ini, Bani Fulan, Bani itu dipakai untuk membantah apa? Ayat-ayat Allah. Ini kan nggak nyambung jemaah sekalian cintai sunnah ta'ala. Dan dulu mereka orang-orang sebagian di Bani Umayyah atau yang lainnya itu apa? Mengangkat di sebagian daerah itu gubernur di kalangan orang kafir jemaah sekalian cintai. Itu ada maslahatnya, ada apa? Ada alasannya. Karena ya daerah yang akan dipimpin daerah tersebut adalah daerah di mana yang di situ mayoritas bahkan semuanya orang-orang kafir, sehingga yang lebih ngerti dan mengetahui kondisi keadaan masyarakatnya, bagaimana memerintah mereka dan seterusnya, itu adalah orang-orang yang memang seakidah dengan mereka, ya. Maka apa? Diangkatlah ya orang di kalangan sesama mereka, satu akidah dengan mereka, ya. Walaupun sebenarnya ini adalah juga apa jemaah sekalian cintai, adalah merupakan apa? Kesalahan, kekeliruan, karena telah jelas menentang daripada ayat-ayat Allah Jalla wa'ala yang melarang untuk apa? Untuk mengangkat orang-orang kufar menjadi pemimpin. Sudah jelas akidah kita jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka jangan datangkan syubhat-syubhat yang ya rendahan yang dipakai untuk melawan ayat-ayat Allah Jalla wa'ala yang muhkamat, yang sudah jelas, yang tidak menerima tafsiran-tafsiran lain. Yang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ini fitnah ya, madinnatul fitan. Saya mau tanya antum, Ustadz ngomong di media ya, kemudian ditonton oleh sebagian kaum wanita misalnya ya, ditonton oleh sebagian wanita, itu madaratnya dan fitnahnya akan lebih besarkah maksudnya mana yang lebih besar fitnahnya atau madaratnya bila dibandingkan seorang perempuan ceramah di media kemudian ditonton oleh siapa? Laki-laki. Mana yang madaratnya besar jemaah sekalian cintai? Apabila perempuan yang ngomong di media, di TV, kemudian ditonton oleh laki-laki, jelas itu fitnahnya atau fitnahnya akan besar jemaah sekalian cintai kalau Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak membenarkan seorang laki-laki, seorang suami asyik nonton ustadzah fulana yang sedang sedang berceramah di TV dengan make upnya mungkin atau dengan lipstiknya dan seterusnya.
walaupun sedikit disamar-samarkan mungkin atau gimana, dan kita tidak benarkan jemaah sekalian cintai, karena ini madhinnatul fitan, ya, karena kita tahu laki-laki kan, laki-laki subhanallah ketika ngelihat sosok perempuan yang bagaimana dan seterusnya, maka otaknya langsung kemana-mana, ya. Berbeda dengan perempuan jemaah sekalian cintai Allah Ta'ala. Perempuan, ya, kalau ada ustadz siapa misalnya di TV misalnya lagi ngomong, Ustadz Abu Haidar atau Ustadz siapa misalnya, Ustadz Hakim, Ustadz Yazid misalnya lagi ceramah, adanya bukan nafsu tapi serem gitu kan, Ustadz, Masya Allah gitu. Anda tidak mengatakan Ustadz kita serem, Anda mencintai beliau dan mereka guru-guru saya, ya. Cuman apa aja guru kita semua, cuman bukannya malah apa, adanya fokus dengan apa yang disampaikan ilmunya, ya, bukan malah ganteng banget ya Ustaz. Biasanya lebih kecil fitnahnya. Makanya kenapa di surga itu adanya bidadari, tidak ada bidadara gitu kan. Maksudnya, ya, perempuan ya pasangannya cuman satu. Kalau laki-laki sebaliknya. Antum bisa ambil gambaran nggak dari situ jemaah sekalian cintai. Nah, jadi alasan saya juga bahwasanya kalau ibu-ibu misalnya ngaji kemudian harus pakai seperti ini yang kita pakai sekarang, apa, proyektor misalnya, atau nonton di TV atau apa kajian dan seterusnya. Anak non sewu ya, saya tidak terlalu saklek dalam masalah ini, ya, tidak terlalu saklek dalam masalah ini, karena saya punya alasan juga bahwa ketika, ya, orang-orang Habasyah, sahabat-sahabat yang orang-orang Ethiopia, ya, Habasyah, itu sedang main hirab di masjid. Tahu hirab itu? Tombak, ya, tombak biasanya ada lubang-lubang gitu, ya, lubang-lubang kecil, ya, berbaris gitu kan, ada berapa orang berbaris, ada apa tuh seperti lingkaran gitu, paham? Itu mereka apa coba? Latihan untuk tepat sasaran gitu, ya, dengan tombak. Jadi memasuki apa, lubang terus serat, ya, serat itu berputar seperti itu. Itu sahabat latihan di mana dulu? Orang-orang Habasyah itu latihannya di mana? Di masjid, ya. Dan ini jadi dalil saya bahwasanya kalau memang tidak ada tempat untuk latihan, ya, silat misalnya, maka di waktu itu untuk hajat seperti ini diperbolehkan oleh para ulama untuk latihan silat di mana? Di masjid misalnya, untuk difa'un nafs, ya, tidak masalah, karena sebagian mereka dulu latihan senjata seperti itu di dalam masjid, dan tidak diingkari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sekalian cintai, bahkan ketika Rasulullah sedang asyik nonton dari jendela, ada tinggi jendelanya, ya, mungkin saya pernah sampaikan ini, ya, agak tinggi jendelanya, maka apa, Rasulullah SAW menawarkan malah kepada siapa? Istrinya, Aisyah, kamu mau nimbrung nonton nggak? Seru nih, lagi pada latihan apa? Tombak. Mau nonton kok? Mau. Aisyah, ya kan? Ini masih gadis-gadisnya beliau kan, yang sekali cintai, lagi remaja-remajanya gitu kan, akhwat-akhwatnya ibaratnya gitu kan, walaupun sudah menikah sama Nabi SAW. Mau. Maka apa? Dia nemplok, dia letakkan dagunya di apa namanya? Di sininya Rasulullah SAW. Makanya begini, ya, akhirnya apa? Sambil apa aja nonton itu siapa? Laki-laki yang sedang main apa? Main tombak. Cuman saya mau selipkan sedikit di sini, ibu-ibu, saya pesankan ibu-ibu, tolong ketika nonton ustadz sedang kajian, ya, tapi kalau anak yakin nggak ada yang nafsu gitu, ya, maksudnya nggak ada yang suka gitu sama saya, alhamdulillah, karena anak tahu diri tampang saya gitu. Cuman saya mau bilang, ketika kita nonton ustadz yang sedang ceramah, tolong jangan fokus dengan fisik ustadznya. Fokus ngeliat, ya Allah, telinganya, oh, mulutnya ustadznya, apanya, mukanya atau apa, jangan, ya. Saya mau tanya, ketika Aisyah diperbolehkan radhiyallahu taala anha nonton pemuda laki-laki yang di masjid sedang main tombak, itu kira-kira Aisyah fokus nggak nonton wajah ganteng yang itu, yang ini, begitu nggak kira-kira? Fokus nggak? Atau fokus sama apa? Latihannya, gerakannya dan seterusnya, atau ngelihat wajahnya? Tidak, dia fokus dengan apa? Latihannya, gerakannya, jamaah sekalian cintai. Maka pesan saya kepada ibu-ibu, kalau toh juga harus nonton TV yang di situ ada ustadz-ustadz kita tampil menyampaikan ilmu, maka di waktu itu apa? Fokuslah dengan apa yang disampaikan. Jangan fokus ngelihat ustadznya, padahal di sampingnya ada suaminya, dia sanjung-sanjung atau apa, ya cemburulah suaminya.
ya akhirnya suaminya berdoa, ya Allah mudah-mudahan aku jadi ustaz tampil juga biar istri. Nah, Allah musta'an. Jadi ala kulli hal ya, di sini Rasulullah SAW tidak melarang siapa? Ibunda Aisyah untuk apa? Untuk menonton gitu kan, jemaah sekalian cintai. Karena Rasul udah tahu bahwasanya dia tidak akan fokus, Aisyah di sini nggak akan fokus melihat tampang siapa? Laki-laki yang sedang latihan ini, jemaah sekalian cintai, tapi menikmati gerakan mereka dan seterusnya. Begitu juga saya mohon kepada ibu agar ketika nonton itu fokus dengan apa yang disampaikan ya, isinya dan seterusnya, dan tidak fokus dengan apa namanya tampang daripada sang pengisi tersebut ya. Dan dari segi maslahat madarat, jemaah sekalian cintai Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa? Dengan kita menonton kajian tersebut, yang mau nggak mau kadang harus melihat ustadznya walaupun nggak fokus, itu kan maslahatnya besar, ilmu kita dapat, jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini ana mohon maaf kalau antum tidak setuju dengan pendapat saya tidak saklek dalam masalah ini ya, dikarenakan dalil tadi gitu kan. Adapun untuk laki-laki, mohon, perempuan itu adalah mazinnatul fitan. Kata Rasulullah, ittaqud dunya wattaqun nisa, hati-hati kalian dengan dunia, fitnah dunia dan wanita. Maka kalau ada ustazah apalagi dia masih muda, cantik dan seterusnya, ceramah di TV kemudian ditonton oleh kaum laki-laki, ini mazinnatul fitan. Ana yakin itu nggak terlalu fokus sama yang disampaikan, tapi fokus, ya Allah kerennya, ya Allah, fitnah, jemaah sekalian cintai. Bisa dipahami maksud saya ya? Insyaallah diperinci kondisinya, dan antum maklumi saya dalam masalah ini, saya tidak saklek gitu, jemaah sekalian cintai sementara. Kiranya 1 atau 2 lagi ya, mudah-mudahan antum bersabar karena biasanya sampai angka 6 ya. Ini panjang lagi kalau kita mau ngomong ya tentang apa yang harus dilakukan oleh umat muslim di saat penindasan Yahudi terhadap saudara-saudara kita muslim di Palestina ya. Seharusnya sih ya kaum muslimin di dunia itu apa? Bersatu padu untuk apa jemaah? Untuk apa? Untuk membela ya, terjun berjihad. Semua negeri mengutus apa? Pasukannya dan seterusnya untuk apa? Negeri-negeri muslim, dari Saudinya, dari Turkinya, dari mananya, Mesirnya ya, Emiratnya atau Bahrainnya atau ya Indonesianya, Malaysianya ya, semua negeri-negeri kaum muslimin seharusnya mereka apa? Bersatu padu untuk apa? Membela saudara-saudara mereka yang dibantai, yang ditindas dan seterusnya. Karena Rasulullah menjelaskan al-mu'min lil mu'min kal bunyan ya, yashuddu ba'dahu ba'dha, bahwasanya mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat apa? Satu bangunan yang sebagian mengokohkan sebagian yang lain. Kalau yang ada sekarang karena kelemahan akidah, kelemahan iman ya, kelemahan dari segala sisi, yang ada bukan yashuddu ba'dahu ba'dha, bukan seorang mukmin menguatkan mukmin yang lain, tapi seorang mukmin nonton saudaranya yang lain. Ya. Dan di sini biasanya dalam sebuah negara yang menggerakkan kaum muslimin untuk berjihad, membela saudaranya misalnya adalah siapa? Pemerintah. Jemaah sekalian cintai kalau Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di sini dosanya mereka yang menanggung ketika mereka tidak peduli dengan nasib kaum muslimin yang lain. Rasul bersabda dalam hadis Hakim, walaupun hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum, ay kama qala, barang siapa yang tidak berpeduli dengan keadaan kaum muslim yang lain, maka dia tidak termasuk dari orang tersebut, kaum muslimin tersebut. Maka jemaah sekalian cintai, seharusnya kaum muslimin negeri-negeri Islam ini bersatu padu, tapi sekarang semuanya serba Allah musta'an ya, politik dunia ini sudah distir sama siapa? Orang-orang kufar, Amerika, Yahudi, dan Yahudi itu kecil tapi apa? Ibarat gurita. Makanya simbol mereka apa? Gurita. Mengakar pemikiran mereka di otak-otak pemimpin-pemimpin negara. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Prinsip orang Yahudi nggak perlulah menguasai negara, menguasai Indonesia, menguasai ini, menguasai negeri itu, nggak penting. Yang penting otak-otak orang-orang yang berada di negara itu kita pegang gitu. Kita lilit mereka, maka simbolnya gurita. Lilit pemikiran mereka, pemahaman mereka, bikin liberal ya. Bikin mereka apa? Liberal otak-otaknya, maka kita akan apa? Semua rencana-rencana kita akan lancar dan seterusnya ya. Ya. Berbagai macam berbagai lini mereka masuki ya.
Indomaret, Alfamart atau Alfamidi atau apa lagi ya, bahkan di satpam, bahkan kepolisian atau tentara, semuanya harus serba berpasang, maksudnya harus ada perempuannya. Itu semua dakwahnya Betty Friedan, seorang misionaris Yahudi ya, yang sekali cintai. Sampai anak-anak kita, bahkan kita dulu SD, SMP, SMA mungkin sekolahnya campur, itu dakwahnya Yahudi semua ya. Sukses mereka jemaah sekali cintai ya, sukses mereka jemaah sekali cintai karena Allah SWT nya rusak, lemah dan seterusnya jemaah sekali cintai SWT. Jadi mereka tahu orang Islam itu jangan dilawan pakai pedang, lawan pakai perempuan saja. Bikin jilbab-jilbab turun dari kepala mereka, beres. Subhanallah, lemah kaum muslimin jadinya sekali cintai. Ngelihat saudaranya gitu-gitu hanya bisa nonton ya dan seterusnya ya. Na'udzubillah. Ala kulli hal, jamaah sekali cintai sunat ta'ala, ketika kita tidak mampu berbuat sesuatu, dalam artian ya pemerintah kita misalnya tidak mendukung untuk itu, untuk membela saudara kita keluar berjihad dan seterusnya misalnya, maka di waktu itu paling tidak kita berjihad dengan harta benda kita, karena jihad dalam Islam juga bisa dengan bi'amwalikum, dengan apa ya, harta. Dan tolonglah jemaah sekalian cintai untuk saudara kita yang tertindas dimanapun mereka berada, tadi yang saya sampaikan, yaitu doanya ya, doanya jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Doanya jangan sampai kita lupa, masing-masing sesuai dengan batas kemampuannya. Kita mampu kirimkan ini, donasi ini dan seterusnya. Kemudian doa yang paling penting itu kita lakukan jemaah sekalian cintai, karena Syekh Utsaimin pernah mengatakan, jangan kalian sepelekan doa, karena kalian tidak tahu apa yang akan diperbuat oleh doa ya kan. Banyak kita mengandalkan usaha, blas nggak ada hasil kadang-kadang. Tapi satu kali kita ngangkat tangan sepertiga akhir malam begitu, yang ikhlas, jujur, merengek, menangis di hadapan Allah, bisa jadi satu doa itu bisa menyelesaikan semua masalah. Dulu Rasul pernah bilang, ketika ada seorang sahabat yang terkenal dengan keikhlasannya dan dia mustajab doanya, ketika pasukan kaum muslimin waktu itu berperang mati-matian, habis-habisan, nggak menang-menang, maka seorang sahabat mengangkat telunjuknya ke langit berdoa. Dia angkat tangan. Apa kata Rasulullah? Satu telunjuk yang terangkat ke langit itu, yang merupakan doa, itu lebih ampuh dibandingkan 1000 tentara berkuda, kata Rasulullah SAW. Jangan sepelekan doa ya, jangan sepelekan doa jemaah sekalian cintai. Ini untuk saudara-saudara kita terutama. Allah Ta'ala, ketika kita berbuat sesuai dengan batas kemampuan kita. Dan jihad ke negeri tetangga, negeri Islam tetangga, itu hukumnya fardu ain apa fardu kifayah? Hukumnya fardu kifayah jemaah sekalian cintai. Fardu ain itu apabila negeri kita yang diserang oleh musuh, maka di waktu itu nggak ada kifayah lagi, semua harus ngangkat senjata. Taruhlah ya Australia misalnya nyerang Indonesia ya, maka di waktu itu bukan hanya tentaranya yang harus terjun, kalau memang kondisi sudah nggak bisa di cover sama tentara gitu kan, maka semua ya masyarakat harus yang mampu berperang untuk mengangkat senjata sesuai dengan batas kemampuan, sebagaimana yang terjadi di masa-masa perjuangan dulu negeri kita ya. Itu pesantren-pesantren, kiai-kiai semuanya mengarahkan murid-muridnya berjihad di jalan Allah Jalla wa'ala untuk membela kehormatan yaitu negeri kita tercinta. Rasul bersabda, man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Siapa yang meninggal karena membela kehormatan dia, dan negara kita adalah kehormatan kita, nggak boleh dicoreng, nggak boleh rendahkan, nggak boleh dicaplok oleh negara lain dan seterusnya. Kehormatan kita, mati kita membela negara kita ya, apalagi tujuan utamanya untuk mengukuhkan la ilaha illallah ya, maka di waktu itu insya Allah orang tersebut mati syahid. Walaupun kita nggak berani memastikan orang pasti mati syahid, fulan syahid, tahu dari mana? Kita kan nggak tahu niatnya, gitu kan? Itu. Kemudian jemaah cintai terakhir, ini kamuflase aja biasanya. Saya ingin bertanya tentang orang yang pergi ke dukun, tetapi dukun itu hanya dukun-dukunan. Dukun-dukunan. Kalau dia udah mengaku dukun dan ada praktek-praktek perdukunannya, ya dukun namanya. Ya, berarti ya tetap saja dukun, walaupun
dukun itu levelnya atau kelas-kelasnya beda-beda gitu kan. Ada dukun baru belajar jadi-jadian gitu kan ya. Kemudian ada dukun sedang-sedang, lumayan ampuh tapi nggak ampuh banget. Ada yang ampuh banget gitu seterusnya. Misalnya ada yang udah sampai level santet atau apa. Tetap aja kalau dia menerima pasien terus pakai mantra-mantra, bukan dari Rasulullah SAW, bukan dari Quran, bukan dari ayat ya, tapi pakai isim-isim, mantra-mantra ya, ada kasih jimat-jimat yang bertuliskan ayat Quran, huruf-huruf ya Arab, kadang-kadang ha, itu sebenarnya tujuannya adalah mentertawakan Allah Jalla wa'ala, tapi tanpa sadar gitu kan ya, tanpa sadar. Taib. Terus dibilang, tapi dukun itu katanya belajar sama semacam ustadz. Ada ustadz macam-macam ya, semacam ustadz ya. Ini perlu dipertanyakan nih, semacam ustadz ini meragukan ini. Coba kalau dibilang belajar sama ustadz gitu kan, tapi anak mau berkata di sini nggak akan pernah nyambung ilmu ustadz yang dibawakan qala Allah qala Rasulullah, nggak akan pernah nyambung dengan ilmu perdukunan ya. Paling kalau dia datang ke pengajian seorang ustadz, dukun tersebut mungkin hanya untuk kamuflase saja, biar oh dia soleh, dia baik, dia dan seterusnya, sehingga orang respect sama dia, datang kepada dia, akhirnya bisa meraup harta manusia sebanyak-banyaknya. Ya mas kalian cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu termasuk dosa ya Ustadz, padahal dukun itu tidak mengasih apa-apa? Ada dukun gak ngasih apa-apa? Maksudnya dia mantra saja udah ngasih itu ya, dia baca-baca saja udah ngasih. Masalahnya bacaannya apa? Ya mas kalian cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya setiap antum mau pergi ke yang dikatakan tukang urut kek, atau tukang ya yang ngobatin kayak dan seterusnya, ketika dia udah kelihatan komat kamit dan seterusnya, maka tolong antum jangan diam 1000 bahasa. Nggak apa-apa, kita tanya aja, to the point, nggak masalah. Daripada antum menjerumus dalam syirik, motornya lebih besar dibandingkan nggak enak. Banyak orang nggak enak kan ketika sang dukun, seorang tukang urut misalnya niup-niup dan seterusnya ya, nggak apa-apa sambil bercanda-canda. Tadi ibu, bapak atau siapa misalnya baca apa ya gitu kan ya, ada bacaan-bacaannya ya bu ya, iya bacaannya apa dan seterusnya, dikorek aja dan seterusnya. Ketika bacaan-bacaan ternyata adalah baca-bacaan Hindu Buddha, bahasa-bahasa Hindu Buddha, ya pastinya itu adalah ya dukun. Jangan sekali cintai Allah Subhanahu wa ta'ala yang haram untuk didatangi, yang apabila didatangi kemudian ditanya, maka tidak diterima sholatnya orang tersebut 40 malam. Sholatnya yang sudah lalu ya, bukan 40 sholat yang akan datang. Nanti kalau 40 sholat yang akan datang tidak diterima, 40 hari, jadi dia beralasan, gue nggak sholat, kata dia. Kenapa? Saya pernah datang ke dukun kemarin, jadi sholatnya nggak diterima 40 malam, jadi ke depan 40 malam saya nggak sholat, kata dia. Maksudnya ini yang sudah 40 hari atau 40 malam yang sudah berlalu. Tapi kalau dia tanya dukun tersebut dan dia percaya dengan apa yang dikatakan, trik-trik atau apa yang disuruh dan seterusnya, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati-hati jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang dukun pinter juga di zaman sekarang untuk untuk kamuflase ibaratnya. Jadi dia pakai sorban, ya pakai jubah, soleh. Itu siapa yang lagi heboh tuh, yang bikin duit banyak itu boleh tuh suruh menggandakan, masya Allah, ya kan, ya. Kanjeng atau apa namanya dan seterusnya, itu penampilannya kan kayak wali ya, kayak syekh gitu kan, subhanallah ya. Padahal kerjaannya pasti itu kalau bener dia bisa gandain duit, pasti dia minta bantu sama khodamnya, sama setannya, sama iblisnya, sama setannya. Nggak mungkin secara tabi'i nggak mungkin ada orang bisa menggandakan duit jemaah sekalian cintai Allah Ta'ala ya, kecuali dengan ya alat mesin atau apa yang sudah memang maklum gitu kan. Adapun dengan baca-baca apa-apa terus jamaahnya nggak pakai baju ya dan seterusnya, baca-baca macam-macam, terus simsalabim bisa keluar duit dari belakang tombongnya ya dan seterusnya. Ini kan pastinya kalau betul bisa nggandain, pasti itu adalah kerjaan syaitan. Atau kalau enggak, paling rendah, paling tidak dia jemaah sekalian cintai, sebagaimana kejadian penyihir-penyihir di penyihirnya Fir'aun ya, yukhayyalu ilaihim annaha tas'a,
Dihayalkan tali-tali yang dilempar oleh siapa? Dilemparkan oleh orang tukang sihirnya Firaun itu, dihayalkan kepada penontonnya itu bahwasanya dia adalah ular yang berjalan, padahal tetap saja apa? Ya tali, tapi dihayalkan di mata mereka oleh ilmu sihir tersebut bahwasanya itu ular. Bisa jadi seperti itu yang terjadi terhadap apa? Terhadap siapa? Misalnya dukun yang berpenampilan ustadz tersebut. Subhanallah, bacaan-bacaannya juga Masya Allah, dan seterusnya, selawat kayak apa, dan seterusnya. Akhirnya banyak yang apa? Banyak yang niru-niru sekarang. Wah, Masya Allah, ada yang pengganda logam, maksud pengganda recehan, Allah musta'an gitu kan. Jadi bahan permainan dan seterusnya. Jadi jangan pernah kita tertipu dengan apa? Oh dia ya apa? Salat, oh dia ngaji, oh dia penampilannya begini dan seterusnya. Harus hati-hati, dicek, dilihat ketika dia mengobati, dia pakai apa, media apa, terus bacaannya apa. Walaupun dia nggak ngasih apa-apa misalnya, maka dia hanya sekedar baca-baca, ya kita tanya apa yang dibaca misalnya, ya. Kok bisa muncul begitu aja? Sini nak, sini. Masya Allah. Ya, disuruh berhenti apinya. Berarti sampai sini aja. Insya Allah jemaah sekalian cintai. Insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Anda minta maaf kalau anak-anak bocah saya mengganggu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.